Kedua pria itu melesat menembus medan aneh yang terbentuk oleh es tebal. Di sepanjang jalan, mereka menemukan banyak mayat membeku di dalam es. Selain mayat-mayat itu, sesekali juga terdapat pecahan senjata, anggota tubuh, dan benda-benda lain yang berserakan di tanah. Namun, tanpa terkecuali, benda-benda ini membeku kokoh di tanah. Bukti adanya pergulatan tampaknya menunjukkan bahwa banyak orang telah terlibat dalam pertempuran sengit memperebutkan sesuatu. Akan tetapi, dari jejak yang tidak begitu baru ini dapat diketahui bahwa perkelahian tersebut pasti telah terjadi beberapa waktu yang lalu, jadi perilaku kedua orang tambahan tersebut saat ini tidak memiliki pengaruh sama sekali. Menurutmu apa yang sedang diperjuangkan orang-orang ini sepertinya ini sama sekali bukan konflik internal. Setelah berlari di ruang bawah tanah selama lebih dari 10 menit, Yun Yuking berhenti. Ia menatap Du Fei lalu ragu-ragu. Mungkin itu monster melihat penampakan hutan di luar tadi. Aku tidak yakin ada apa-apa di dalam reruntuhan dan Wang setelah ragu sejenak, Du Fei berkata perlahan. Mungkin mendengar ini, Yun Yuking mengangguk pelan, lalu perlahan mengamati sekelilingnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ringan, sepertinya ada yang tidak beres. Apakah kamu merasakan hal yang sama mendengar ini? Du Fei mengangguk sedikit, lalu tersenyum aneh dan berkata perlahan, dengan kecepatan kita sudah berlari dengan kecepatan penuh begitu lama, tetapi kita masih berputar di tempat yang sama. Ini terasa tidak benar, bagaimanapun kamu melihatnya. Sepertinya situasi kita tidak berbeda dengan orang-orang ini. Yun Yuking menatap tanah sejenak sebelum berkata perlahan, jika orang-orang ini tidak mati saat bertarung, tetapi karena mereka terjebak di tempat ini. Pada titik ini, keduanya bertukar pandang, tatapan aneh terpancar di mata mereka. Dengan kekuatan gabungan Du Fei dan Yun Yuking, tak masalah jika mereka dikalahkan oleh siapapun, tetapi akan konyol jika mereka terjebak sampai mati oleh sesuatu yang tak dapat dijelaskan seperti itu. Namun, sebenarnya, perasaan ini sama sekali tidak lucu. Lagi pula, mayat-mayat yang berjejal dan membeku berlapis-lapis di tanah ini seolah menceritakan nasib kedua orang ini di masa depan. Kelihatannya mirip dengan formasi sekte tertentu, kan, kata Du Fei perlahan setelah berdiri diam dan memejamkan mata untuk merasakannya sejenak. Lalu ia merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, ini pertama kalinya aku menemukan sesuatu seperti ini. Lagi pula, kau dari 5 klan Yun Sui. Adakah cara? Bagaimana aku tahu apa yang harus kulakukan? Yun Yuking mendesah, wajahnya agak muram. Formasi jauh lebih berharga daripada ramuan. Bahkan Sekte Junwu dan keluarga kerajaan mungkin tidak memiliki formasi pelindung sekte. Meskipun 5 keluarga Yun Sui kita dikenal sebagai keluarga milenial dan memiliki hal-hal seperti itu, dengan kualifikasiku, aku tidak ditakdirkan untuk berhubungan dengan mereka. Kamu juga tidak tahu caranya, lupakan saja, lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Du Fei menghela napas perlahan, menutup matanya, dan pikirannya langsung terbenam dalam ruang kultivasi. Xiao Bai, apakah kamu punya cara untuk menghadapi formasi ini? Bip, perintah diterima, sistem mencari, data diperoleh. Apakah Anda ingin memuatnya? Memuat, berbunyi. Mengikuti suara elektronik dingin Xiao Bai, cahaya putih redup tiba-tiba muncul di atas peta yang mengambang di tengah ruang pelatihan, menunjukkan sebuah jalan. Tidak apa-apa. Setelah meliriknya, Du Fei perlahan mendesah dan membuka matanya. Ikuti aku. Setelah membuka matanya, Du Fei melirik sekeliling dan berkata ringan setelah beberapa saat. Setelah berkata demikian, dia memandang sekelilingnya sejenak sebelum berjalan ke arah sebuah es yang kelihatannya tidak begitu padat. Apa yang ingin kamu lakukan? Yun Yuking, yang mengikuti di belakang, tampak bingung. Jangan khawatirkan aku. Serang aku sekarang. Ingat, jangan sopan, kata Du Fei sambil mengerucutkan bibirnya. Yun Yuking tertegun sejenak sebelum tertawa dan berkata, ini yang kau minta. Jangan salahkan aku kalau ada yang salah. Setelah mengatakan itu, tanpa ragu sedikit pun, ia bertepuk tangan, dan tiba-tiba awan energi sejati melesat maju dengan dahsyat. Tertawa, setelah energi sejati bergerak maju sejenak, energi itu tampak menemui rintangan dan menyebar ke kedua sisi. Kemudian, energi itu jatuh dengan keras ke pilar-pilar es di kiri dan kanan. Kakak, saat kedua es itu pecah, es di depan Du Fei mulai bergerak perlahan, dan kemudian sebuah lorong muncul di depan Du Fei. Formasi ini benar-benar tipuan. Du Fei tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya setelah melihat pemandangan ini. Mungkinkah formasi ini tak bisa dibuka tanpa kerja sama dua orang? Namun, tidak ada gunanya mengatakan hal ini sekarang. Setelah saling berpandangan sekilas, keduanya perlahan melangkah masuk ke lorong. Setelah memasuki lorong, pintu di belakang perlahan tertutup kembali. Setelah masuk, Du Fei tak kuasa menahan napas lagi melihat keajaiban mekanisme ini. Hal ini disebabkan oleh lorong di balik pintu ini yang terbentuk di balik es. Lorong yang hanya cukup lebar untuk satu orang itu dilubangi di antara es yang tak berujung. Situasi di luar dapat terlihat jelas dari dalam lorong,
tetapi kebanyakan orang di luar tidak dapat melihat situasi di dalam dengan jelas. Setelah berjalan di lorong yang agak aneh ini selama beberapa saat, lorong di depan tiba-tiba terbuka, dan sebuah persegi yang agak besar tiba-tiba muncul di hadapan mereka berdua. Ini, Du Fei sedikit tertegun ketika melihat alun-alun besar ini. Alasannya tak lain adalah karena ternyata ada banyak orang yang berdiri rapi di alun-alun tersebut. Wajah orang-orang ini sangat pucat, dan masing-masing tampak luar biasa. Dilihat dari jumlahnya saja, jumlahnya hampir ratusan. Seseorang benar-benar datang sebelum kita melihat pemandangan ini, wajah Du Fei sedikit berubah. Dengan begitu banyak orang di sini, sekuat apapun dia dan Yun Yuking, mereka mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kekhawatirannya, Yun Yuking di sampingnya tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan sepertinya ini semua mayat. Mendengar ini, Du Fei terkejut, tetapi sesaat kemudian, perasaan takut yang aneh dan ekstrim tiba-tiba muncul di hatinya. Dalam hal kekuatan, Du Fei tidak pernah takut pada siapapun sejak debutnya. Namun, pemandangan di hadapannya sangat aneh. Begitu banyak pria kuat tewas di hadapannya, dan mereka berdiri di sana bertarung seolah-olah masih hidup. Pemandangan seperti ini tidak dapat digambarkan sebagai aneh. Orang-orang ini pasti sudah mati bertahun-tahun. Dilihat dari situasinya, mereka sepertinya anggota sekte dibandingkan dengan keterkejutan Du Fei, Yun Yuking lebih berhati-hati. Ia maju beberapa langkah dan mengamati mereka sejenak sebelum berbicara perlahan. Mendengar ini, Du Fei mengerutkan kening, maju beberapa langkah, dan mulai mengamati dengan saksama. Benar saja, tak lama kemudian, ia mendapati pakaian orang-orang ini cukup seragam, dan mereka jelas berasal dari kekuatan yang sama. Jika ada ratusan orang, mereka umumnya berasal dari sekte yang sangat kuat. Nona Yun, Anda berpengetahuan luas dan berpengalaman. Sudahkah Anda mengetahui dari sekte mana orang-orang ini berasal? Setelah ragu sejenak, Du Fei berkata perlahan. Mendengar ini, Yun Yuking menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, orang-orang ini bukan dari dinasti Daan kita, juga bukan dari 3 dinasti terdekat. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kuat dari tempat yang tidak dikenal, entah apa yang menarik begitu banyak orang di luar sana. Apapun masalahnya, lebih baik berhati-hati. Du Fei melengkungkan bibirnya sedikit, lalu berkata perlahan. Apapun yang terjadi, begitu banyak orang hebat yang berakhir seperti ini. Dengan kemampuan Yun Yuking dan aku khawatir kami tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Namun, meskipun begitu, keadaan sudah berkembang sampai titik ini. Bisakah mereka berdua mundur? Ayo pergi. Setelah ragu sejenak, Du Fei tahu bahwa menunggu di sini bukanlah solusi. Ia melambaikan tangannya pelan, mengabaikan mayat-mayat yang berdesakan di tempat kejadian, dan langsung bergegas maju. Di belakangnya, Yun Yuking juga mengikuti dengan cepat. Alun-alun itu sangat luas. Setelah meninggalkan tempat ratusan mayat itu, kabut putih yang luas masih terlihat di sekelilingnya. Du Fei dengan cepat mengamati area itu dengan kekuatan mentalnya sebelum menentukan arah dan menuju ke pusat alun-alun. Tak lama kemudian, sebuah kolam kecil muncul di hadapan Du Fei dan Yun Yuking. Air di kolam itu hangat dan terus-menerus menggelegak. Di tengah kolam, terdapat sebuah paviliun kecil. Di dalamnya, terdapat teratai seputih salju. Rasa dingin perlahan memancar dari teratai tersebut, dan pada saat yang sama, seseorang dapat merasakan kekuatan obat yang sangat murni yang terkandung dalam cairan murni tersebut. Teratai es laut api. Ketika Du Fei melihat benda ini, tanpa disadarinya, wajah Yun Yuking tiba-tiba berubah dan dia berseru. Teratai es laut api, apa itu? Melihat Yun Yuking benar-benar mengenali benda ini, Du Fei menjadi tertarik. Setelah mendengar Du Fei berbicara, Yun Yuking menarik napas dalam-dalam dan berbisik, kau pasti tahu ada 2 jenis ramuan di dunia ini. Satu yang dimurnikan, dan yang lainnya adalah Yuan dan langit dan bumi. Namun, sebenarnya, selain 2 hal ini, ada juga yang mirip dengan ramuan, tetapi itu bukan ramuan. Itu disebut ramuan aneh dan biji teratai dari teratai es laut api adalah salah satunya. Jadi, kau mungkin tidak mengerti betapa berharganya itu, tetapi sebagai analogi, benda ini mungkin setara dengan ramuan kelas 4. Ramuan tingkat 4. Du Fei tak kuasa menahan diri untuk mengernyitkan matanya saat berbicara, tatapannya segera tertuju pada teratai es laut api di hadapannya. Biji teratai yang terkondensasi pada benda ini ternyata setara dengan ramuan kelas 4. Tahukah Anda semakin tinggi mutu eliksirnya, semakin rumit metode pemurniannya. Dan eliksir kelas 4 sudah lama tak ternilai harganya, dan benda ini sebenarnya setara dengan eliksir kelas 4. Keistimewaannya bisa dibayangkan. Lagi pula, tampaknya mayat-mayat beku yang padat itu semuanya disebabkan oleh benda ini. Memikirkan hal ini, mata Du Fei bergerak sedikit lagi. Teratai es laut api. Ekspresi di matanya berubah cepat beberapa kali sebelum Du Fei menarik napas dalam-dalam. Jika biji teratai yang dihasilkan oleh teratai es laut api benar-benar seperti yang dikatakan Yun Yuking,
setara dengan ramuan kelas 4, maka dia pasti akan mendapatkannya apapun yang terjadi. Jika benda ini dapat disempurnakan menggunakan metode pil campuran, maka aku akan punya satu kartu truf lagi. Karena kau tahu banyak tentang benda ini, kau seharusnya tahu cara mendapatkan benih teratai es laut api. Kan setelah ragu sejenak, Du Fei menatap teratai es laut api yang memancarkan udara dingin dan berkata dengan suara berat. Kau mau biji teratai es laut api? Yun Yuking tidak terkejut mendengarnya. Ia hanya memberi isyarat, melompat ke depan, dan mendarat di tepi paviliun kecil. Melihat ini, Du Fei juga terbang dan mendarat di hadapan Yun Yuking. Dari pengamatan yang lebih dekat, keduanya dapat melihat lebih jelas bahwa meskipun tidak banyak teratai es laut api di atas permukaan air, sebenarnya ada banyak akar dan cabang di air kolam di bawah, dan jauh di dalam akar dan cabang tersebut, ada warna merah tua samar yang berkedip-kedip sedikit. Itu seharusnya yang disebut inti api bumi, kan konon, kondisi pertumbuhan teratai es laut api sangat keras, dan hanya bisa tumbuh di tempat yang sangat dingin namun sangat panas. Butuh waktu puluhan tahun bagi teratai es laut api untuk memadatkan setiap biji teratai es laut api. Lagi pula, setelah biji teratai es laut api memadat, ia tidak akan rontok, melainkan akan terus mengumpulkan kekuatan obat seiring waktu konon. Jika ada 10.000 tahun, biji teratai es laut api juga dapat berevolusi menjadi pil Yuan langit dan bumi yang legendaris pil Bing Lian, yang menempati peringkat ke-18 di antara 33 pil Yuan langit. Matanya perlahan mengamati sekeliling, dan setelah beberapa saat, Yun Yuking menarik napas dan berkata ringan. Yuan dan langit dan bumi. Seluruh tubuh Du Fei sedikit gemetar mendengar ini. Ia telah bersusah payah memasuki reruntuhan raja dan, semua demi Yuan dan langit dan bumi, dan sekarang petunjuk tentang Yuan dan langit dan bumi ini ada di depan matanya. Melihat teratai es laut api yang tembus pandang di depannya, mata Du Fei berkilat gembira. Setelah beberapa saat, ia perlahan menarik napas dan berkata dengan suara berat, kalau begitu, apakah benih teratai es laut api yang dipadatkan dari teratai es laut api ini adalah Yuan dan langit dan bumi? Aku tidak tahu, Yun Yuking menjawab pertanyaan Du Fei dengan sangat lugas. Bagaimana ya aku mengatakannya? Karena benih teratai es laut api telah diambil. Apa? Seluruh tubuh Du Fei bergetar, dan kegembiraan di wajahnya langsung menghilang, digantikan oleh ekspresi muram. Bagaimana kamu tahu? Jelas sekali, ketika benih teratai es laut api jatuh, sejumlah besar udara dingin akan menyebar, dan orang-orang di alun-alun tadi jelas membeku karena tidak dapat bereaksi tepat waktu dalam keadaan seperti itu. Oleh karena itu, jelas bahwa benih teratai es laut api telah diambil, dan aku tidak tahu apakah benda itu adalah Yuan dan langit dan bumi. Yun Yuking ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Mendengar ini, mata Du Fei sedikit berkedut, dan tangannya langsung mengepal. Ia tak percaya setelah semua kerja keras yang ia lakukan untuk datang ke reruntuhan raja dan bahkan menyebabkan kehebohan seperti itu, pada akhirnya, hal terpenting telah direnggut. Lagi pula, masih belum diketahui berapa tahun yang lalu kejadian ini terjadi. Sekalipun kita ingin menyelidiki, kita tidak dapat menemukan orang yang terlibat. Dan sekalipun kita menemukannya, bertahun-tahun telah berlalu, dan biji teratai es laut api mungkin telah dimurnikan oleh seseorang, dan kita akan ditakdirkan untuk mati. Bagaimana mungkin kita punya kesempatan untuk membalas dendam kepada siapapun? Ledakan. Memikirkan hal ini, Du Fei merasakan api jahat berkobar di hatinya. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menepuk pilar di sampingnya dengan telapak tangannya, dan wajahnya langsung muram. Sepertinya aku telah ditipu olehmu. Setelah matanya berkedip sejenak, Du Fei menatap Yun Yuking dan berbicara perlahan. Aku juga tidak tahu situasinya jelas, peta yang kita miliki benar. Siapa yang bisa meramalkan hal seperti itu akan terjadi? Melihat Du Fei tampak tidak senang, Yun Yuking menjelaskan dengan cepat. Hei, jadi maksudmu aku datang ke sini tanpa tujuan? Kalau begitu, haruskah kita hancurkan benda ini, agar tidak ada yang mendapatkannya lagi di masa depan? Du Fei mendengus dan berkata dengan dingin. Jangan bikin rencana seperti itu, lupakan saja. Kurasa kau takkan menyerah sebelum mendapatkan sesuatu. Setelah menghela napas, Yun Yuking menunjuk satu-satunya teratai di teratai es laut api dan berkata ringan, umumnya, biji teratai es laut api ditemukan di kuncupnya. Meskipun mungkin belum terbentuk, khasiat obatnya memang nyata. Jika kau ingin mengambilnya, ambillah dan carilah cara untuk membudidayakannya sendiri. Mungkinkah? Mendengar ini, wajah Du Fei tampak sedikit lebih baik. Saat itu, ia sama sekali tidak sopan. Perlahan ia mengeluarkan kotak giok dari cincin rong. Kemudian pikirannya bergerak sedikit, dan kekuatan mental yang luar biasa dahsyat langsung menyebar, menyelimuti pemurnian teratai es laut api. Dengan sedikit gerakan pikirannya, ia memotong teratai es laut api, lalu dengan hati-hati meletakkannya di dalam kotak giok dan menyimpannya di dalam cincin rong. Saat mengonsumsi teratai tersebut, Du Fei juga merasakan dengan sangat jelas bahwa kekuatan obat yang sangat murni terkondensasi di dalamnya. Jika ia memiliki cara untuk mematangkannya, ia mungkin bisa mendapatkan biji teratai es laut api. Kali ini perjalananku tidak sia-sia.
Setelah menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresi Du Fei tampak sedikit lebih baik. Ia hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba, kekuatan mental yang terpancar darinya sedikit bergetar, dan kemudian ekspresi Du Fei berubah drastis. Tidak, mundur. Pada saat yang sama Du Fei berbicara, keduanya berubah menjadi aliran cahaya tanpa ragu dan segera mundur ke belakang. Dalam sekejap, udara dingin yang sangat kuat langsung menyebar dari cabang teratai es laut api yang patah. Dalam sekejap mata, suhu di sekitar mereka turun drastis. Udara dingin yang kuat, seperti zat, dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Ini udara dingin dari teratai es laut api Du Fei, yang sedang mundur cepat, tiba-tiba mengubah ekspresinya saat melihat pemandangan ini. Aura yang sangat dingin ini, setelah melonjak keluar dengan cepat, telah mengembun menjadi awan arus dingin, yang terus menyebar ke segala arah. Kemanapun mereka lewat, es akan langsung menyebar ke benda apapun. Udara dingin sekali. Untungnya, yang kita temui bukanlah pil teratai es. Kalau tidak, kita pasti sudah membuat patung es sebelum mendapatkan benda itu. Kata Yun Yuking dengan suara berat, raut wajahnya sangat buruk, lalu ia bergegas mundur. Jangan bicara omong kosong. Ayo pergi. Wajah Du Fei sangat jelek. Tanpa sempat bicara omong kosong, ia segera mundur. Di bawah penyebaran udara dingin, es di sekitarnya mengembun dengan cepat, dan uap air di udara membentuk es batu yang terus berjatuhan. Meskipun kecepatan Du Fei dan Yun Yuking tidak terlalu tinggi, untungnya dengan bimbingan Du Fei, mereka berdua dapat dengan cepat meninggalkan gua bawah tanah. Begitu mereka melangkah keluar dari gua di bawah, Du Fei dan Yun Yuking bertukar pandang, masing-masing melihat tatapan aneh di mata satu sama lain. Meskipun mereka lolos dari bahaya kali ini, itu jelas bukan masalah sederhana. Untungnya, meskipun udara dingin itu sangat menyengat, tampaknya ada batasannya, sehingga tidak menyebar seiring pergerakan kedua orang itu. Namun meski begitu, Du Fei dengan cepat menemukan beberapa hal untuk menghalangi pintu masuk gua, dan baru saat itulah dia merasa lega. Apa yang harus kita lakukan sekarang, kemana kita harus pergi? Setelah menarik napas dalam-dalam, Yun Yuking berkata perlahan. Ayo kita pergi ke tempat terakhir. Itu seharusnya pusat reruntuhan Danwang, dan manfaat terakhirnya pasti ada di sana. Kuharap orang-orang ini belum menemukannya. Du Fei menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan merasakan sejenak sebelum berbicara dengan suara berat. Berjalan. Mendengar ini, Yun Yuking tidak membuang kata-kata. Keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan langsung terbang ke arah lain. Setelah berputar-putar di sekitar bangunan yang sangat rumit itu beberapa kali, keduanya keluar lagi, dan kemudian, tanpa ragu-ragu, bergegas menuju pusat reruntuhan Danwang. Pusat reruntuhan Danwang tampak seperti menara raksasa dari kejauhan. Meskipun berada di ruang bawah tanah, menara ini memberikan nuansa kuno yang berasal dari zaman kuno. Perasaan ini membuat orang-orang merasa sangat terkejut. Oleh karena itu, ketika Du Fei dan Yun Yuking berlari, mereka juga melihat banyak orang bergegas menuju tempat itu. Lagi pula, di tempat yang begitu mencolok, tampaknya mustahil untuk tidak menarik perhatian. Dapat diramalkan pula, jika ingin meraup keuntungan apapun dari suatu tempat, pasti akan terjadi pertarungan yang amat sengit antara naga dan harimau. Sepertinya kita sedikit lebih lambat kali ini. Yun Yuking sedikit mengernyit setelah mengamati orang-orang yang juga terbang cepat melewatinya. Jangan terburu-buru, sekalipun kita tahu tentang menara raksasa ini, masih banyak ruang di dalamnya. Lagi pula, kita semua tahu kalau ingin mendapatkan sesuatu, kita selalu harus membayar mahal. Mendengar ini, Du Fei sedikit melengkungkan bibirnya dan berkata dengan ringan. Selagi mereka mengobrol, kecepatan mereka tidak melambat sama sekali. Setelah berlari lebih dari setengah jam, menara raksasa itu akhirnya tampak jelas di depan mereka. Dilihat dari dekat, menara raksasa ini tampak seperti menara yang menjulang tinggi. Terlepas dari itu semua, gerbang batu besar di depannya saja sudah luar biasa besar. Pintu batu itu sangat tinggi, dipenuhi goresan-goresan kecil dan rune yang rumit. Aroma samar waktu terpancar darinya, memberi kesan bahwa apa yang ada di baliknya pastilah luar biasa. Sepertinya kali ini, seseorang sudah sampai lebih dulu. Du Fei sedikit mengernyit sambil melirik celah di pintu batu. Masuk dulu, kata Yun Yuking perlahan. Kalaupun ada yang masuk duluan, mereka tidak bisa pergi begitu saja, kan? Du Fei jelas tidak berniat pergi. Ia ragu sejenak sebelum bertepuk tangan dan membiarkan kekuatan spiritualnya langsung meresap ke menara raksasa itu. Setelah beberapa saat, ia melambaikan tangannya sedikit, dan sosoknya berubah menjadi aliran cahaya dan melesat masuk. Setelah memasuki gerbang batu raksasa itu, cahaya di sekitar mereka meredup, dan di bawah bimbingan Du Fei, mereka berdua dengan cepat berlari menyusuri jalan di belakang gerbang batu. Saat mereka bergerak maju, Du Fei segera menyadari bahwa jalan itu tampak miring dan mengarah langsung ke puncak menara raksasa. Terlebih lagi, jalur di dalam menara itu sangat rumit, terkadang terdapat ruangan kosong dan beberapa jalur menuju ke sana. Rasanya seperti labirin, dan Du Fei punya peta. Kalau tidak,
Ia pasti akan pusing hanya dengan melihatnya, apalagi berjalan. Setelah berputar-putar di jalanan yang padat ini selama lebih dari setengah jam, ekspresi Du Fei dan Yun Yuking sedikit berubah. Jelas terlihat beberapa jejak kaki baru di tempat mereka berjalan. Jelas, seseorang telah berada di sini sebelum mereka, dan mungkin sudah mencapai tujuan mereka. Mungkinkah kita selangkah terlalu lambat? Setelah menatap jejak kaki di tanah sejenak, Du Fei bergumam pada dirinya sendiri. Namun, situasi ini memang sudah diduga. Lagi pula, menara itu begitu mencolok di reruntuhan raja dan sehingga seseorang pasti telah masuk terlebih dahulu. Terlebih lagi, kelompok-kelompok seperti Aliansi Pedagang Ular Langit dan Sekte Yin Feng memiliki tenaga yang cukup, sehingga mereka secara alami dapat menugaskan orang lain untuk mencari area yang tidak penting sambil membiarkan area yang penting untuk diri mereka sendiri. Meskipun Du Fei memiliki peta, ia tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa seseorang mungkin beruntung dan menemukan sesuatu yang berharga. Lagi pula, hal serupa sudah pernah terjadi beberapa kali sebelumnya. Memiliki peta di tangan hanya berarti Anda memiliki lebih banyak petunjuk daripada yang lain. Konyol rasanya mengatakan bahwa apapun yang Anda dapatkan pasti milik Anda. Dengan emosi yang agak aneh ini, mereka berdua bergerak sedikit lebih cepat. Setelah berjalan lebih dari setengah jam, Du Fei, yang memimpin jalan, berhenti sejenak, dengan raut wajah yang agak aneh. Di depan Du Fei, jalan telah berakhir, dan yang muncul di hadapannya adalah sebuah platform yang cukup besar. Platform itu dikelilingi oleh ruang terbuka, dan kegelapan tak berujung terlihat di luar. Di dalamnya, ada 5 atau 6 lorong yang bisa mengarah ke tempat ini. Jelas, tempat ini sudah menjadi puncak menara raksasa. Di platform kecil ini, tidak ada apa-apa. Namun, masih ada bangunan di atasnya, menandakan bahwa menara belum mencapai puncaknya. Tempat berikutnya mungkin merupakan titik paling krusial. Apa yang terjadi, tanya Yun Yuking dengan suara rendah setelah melihat sekeliling. Ini seharusnya jadi ujian selanjutnya. Kalau tebakanku benar, benda-benda terpenting di reruntuhan raja dan semuanya ada di sini. Dibandingkan dengan yang ada di sini, benda-benda yang kita dapatkan sebelumnya mungkin tidak ada apa-apanya dan mendapatkan benda-benda itu mungkin akan sangat merepotkan dan hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan pintunya, kan? Tidak ada apa-apa di sekitar sini. Mungkinkah jalannya ada di atas? Du Fei tertawa kecil dan pandangannya tertuju ke atas kepalanya. Meskipun peta mengatakan bahwa ini adalah titik kunci, peta itu tidak mencatat cara masuknya. Ini cukup merepotkan. Aku khawatir ada formasi di sini juga. Lagi pula, kalau tidak salah, formasi ini tidak bisa diaktifkan tanpa ada yang mengaktifkannya. Dan jika formasi ini tidak diaktifkan, tidak ada yang bisa memasuki puncak menara. Yun Yuking menyapukan pandangannya ke sekeliling, dan tatapannya perlahan jatuh ke tanah. Mendengar ini, Du Fei melirik dan setelah beberapa saat, bibirnya sedikit melengkung. Ada jejak samar formasi di tanah, dan jelas tidak ada yang mengaktifkannya. Mengaktifkan formasi biasanya membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya. Misalnya, formasi di bawah ini membutuhkan setidaknya selusin seniman bela diri tingkat 8 tingkat puncak untuk mengaktifkannya. Du Fei memang memiliki pengetahuan tentang hal ini. Dengan kata lain, bahkan jika dia dan Yun Yuking sampai di sana lebih dulu, tanpa mampu mengaktifkan formasi di tanah, keuntungan ini tidak akan berguna sama sekali. Ini merepotkan. Melihat garis-garis samar di tanah, Du Fei mengerucutkan bibirnya dan bergumam. Seseorang datang. Yun Yuking, yang berdiri di samping, tiba-tiba mengerutkan kening sedikit, lalu berbicara dengan ringan. Mendengar ini, Du Fei sedikit mengernyit, lalu matanya tertuju pada pintu masuk lorong di seberang tempatnya berdiri. Benar saja, tak lama kemudian, lebih dari selusin sosok perlahan muncul di lorong dan dengan cepat berjalan ke peron. Melihat Du Fei dan Yun Yuking berdiri di sana dari kejauhan, mereka tampak agak aneh, tetapi setelah beberapa saat, mereka kembali normal. Itu orang dari Sekte Yin Feng. Mata Du Fei berkilat tipis, dan sekilas ia melihat pemimpinnya. Orang itu adalah Yin Li yang bekerja sama dengannya untuk membuka segel. Orang-orang dari kediaman jenderal juga ada di sini. Yun Yuking di sampingnya sedikit mengernyit dan berkata perlahan. Du Fei mengangguk pelan, lalu mengalihkan pandangannya ke pintu masuk lain. Benar saja, ia melihat Long Suicheng dan Long Lingtian, serta sejumlah besar orang, juga perlahan melangkah ke peron. Hanya dalam sekejap, 3 kekuatan telah muncul di panggung, dan tatapan mereka saling bertautan, sungguh aneh. Namun, saat ini, tidak ada yang akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Lagi pula, bertindak saat ini jelas merupakan tindakan yang paling bodoh. Aliansi Pedagang Ular Langit dan Ksatria Angin Hitam juga ada di sini. Setelah beberapa saat, Du Fei tiba-tiba tersenyum tipis dan berbisik. Benar saja, dalam sekejap, 2 orang perlahan muncul dari 2 lorong lainnya.
Yang di sebelah kiri berasal dari aliansi pedagang ular langit, dipimpin oleh Dan Dingtian, sementara yang di sebelah kanan berasal dari Ksatria Angin Hitam, dipimpin oleh Hei Si dan Bai Jie. Begitu kedua kelompok orang ini muncul, suasana di lapangan menjadi sangat aneh. Meskipun hanya sedikit kekuatan yang hadir yang benar-benar harmonis, tampaknya tak seorang pun bersedia bertindak. Hahaha, aku nggak ngangka kalian semua secepat ini dan punya penglihatan sebagus itu. Aku, dan, nggak ngangka kalau baru setengah hari latihan, kalian bakal ketemu lagi. Suasana tegang sesaat sebelum Dan Dingtian tiba-tiba terkekeh, membungkuk sedikit kepada orang-orang di sekitarnya, lalu tatapannya jatuh pada Du Fei. Ia berkata dengan tenang, Tuan Du, apakah perjanjian di antara kita masih berlaku? Tentu saja, Du Fei berbicara dengan tenang tanpa mengubah ekspresinya. Hehehe, kalau begitu, itu akan menjadi yang terbaik mendengar ini. Dan Dingtian tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya tanpa ragu, dan berjalan ke sisi Du Fei dan Yun Yuking bersama sejumlah besar orang. Melihat pemandangan ini, Hei Si ragu sejenak, lalu memimpin anak buahnya menuju orang-orang dari Sekte Yin Feng. Adapun orang-orang di rumah jenderal, mereka semua menyaksikan adegan ini dengan senyum di wajah mereka. Jelas bahwa sebagian besar dari mereka tahu sesuatu, dan adegan ini membuat mereka merasa cukup terhibur. Tertawa, di saat suasana terasa aneh, tiba-tiba, sesosok lain melesat keluar dari sebuah lorong dan mendarat di tengah tiga kekuatan yang bertikai. Sosok itu adalah Leng Yi, pemimpin Xie Guimen. Namun, saat ini, Leng Yi berlumuran darah, dan jelas tidak mudah baginya untuk sampai sejauh ini. Melihat pemandangan ini, ia hanya mengamati sekeliling dengan perlahan, mencibir, lalu perlahan mundur ke samping. Haha, sekarang sepertinya semua orang sudah berkumpul lagi. Lumayan juga mengadakan perjamuan di sini. Tiba-tiba, Long Suicheng tertawa dan berkata, lalu matanya perlahan menyapu sekeliling. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan ringan, namun, begitu banyak orang berkumpul di sini, kemungkinan besar hanya sedikit dari mereka yang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan apa yang ada di sini. Hehehe, Jenderal Long, kenapa kau bicara seolah-olah kediaman jenderalmu tahu segalanya tentang reruntuhan dan Wang kalau kau tahu, kenapa tidak ceritakan saja pada kami, agar kami bisa memperluas wawasan. Menghadapi ejekan Long Suichan, Yin Li membalas tanpa ragu. Master Sekte Yin, tak perlu memprovokasiku. Pokoknya, aku harus memberitahumu tentang ini. Lagi pula, agar ini berhasil, kita semua harus mengesampingkan prasangka dan bekerja sama. Melirik Yin Li, Long Suicheng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, reruntuhan raja dan adalah sesuatu yang dijaga ketat oleh kediaman jenderal saya. Terakhir kali reruntuhan raja dan terungkap, leluhur kita sudah masuk ke sini. Meskipun tidak mengetahui semua rahasianya, ia mempelajari beberapa. Misalnya, disinilah raja dan berlatih sebelum kematiannya. Seperti yang kalian semua tahu, pembangkit tenaga listrik tingkat sekte dapat menciptakan ruang mereka sendiri. Oleh karena itu, kita tidak dapat melihat tempat latihan raja dan di sini karena ia telah menyembunyikan ruang itu. Dan untuk memasuki ruang itu, kita membutuhkan semua orang untuk bekerja sama dan bekerja sama untuk mengaktifkan formasi di bawahnya. Hanya dengan begitu akan ada kesempatan jika kita tidak dapat bekerja sama, maka tidak akan ada yang bisa membuka ruang latihan raja dan. Adapun hal-hal baik di dalamnya, tidak ada yang bisa memikirkannya hehe, jadi, bukankah sebaiknya kita semua mengesampingkan prasangka kita untuk sementara waktu dan bekerja sama. Mendengar ini, ekspresi hampir semua orang yang hadir sedikit berubah. Lagi pula, sama sekali tidak ada rasa saling percaya di antara mereka. Meminta semua orang untuk mengambil barang adalah hal yang mudah, tetapi mengharapkan semua orang untuk bekerja sama, bagaimanapun caranya, sangatlah sulit. Panggilan, tatapan Long Suicheng tertuju aneh pada kerumunan di sekitarnya. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba tersenyum tipis dan berkata, mau bekerja sama atau tidak, sebaiknya kalian pikirkan segera. Kalau tidak segera memutuskan, tunggu sampai makhluk itu keluar. Sekalipun kalian mau bekerja sama aku tidak akan menemani kalian kalau tebakanku benar, dengan begitu banyak orang yang memasuki reruntuhan Danwang, makhluk itu pasti sudah terbangun sejak lama. Ia belum keluar hanya karena belum mengumpulkan kekuatan yang cukup. Saat ia keluar, semuanya akan terlambat. Mendengar ini, ekspresi banyak orang sedikit berubah, dan tak lama kemudian beberapa orang menunjukkan kebingungan di wajah mereka. Jelas, mereka tidak tahu apa maksudnya. Benda itu Du Fei melirik Long Suicheng dengan ekspresi agak aneh di wajahnya. Setelah beberapa saat, ia berbicara pelan, lalu perlahan menutup matanya. Namun, sesaat kemudian, seluruh tubuhnya bergetar, dan ia tiba-tiba membuka mata dan berseru penguasa reruntuhan. Oh sepertinya Tuan Du Fei tahu banyak. Tatapan Long Suicheng menyapu Du Fei dengan ringan, dan setelah beberapa saat ia berkata perlahan,
karena Tuan Du mengenal pemilik situs ini, maka ia seharusnya juga tahu bahwa aku, Long, tidak akan pernah berbohong cepatlah. Tentu saja, jika seseorang berencana untuk memanfaatkan tanpa berkontribusi, aku, Long, lebih suka kita putus. Jenderal Long Benar Du Fei menatap Long Suicheng sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum tipis, kalau begitu, mari kita bekerja sama dulu. Soal apa yang terjadi nanti, itu urusan belakangan. Hahaha, Tuan Du memang orang yang terus terang. Aku ingin tahu apa pendapat kalian. Melihat Du Fei mengangguk, dan Ding Tian ragu sejenak lalu mengangguk perlahan. Yin Li, Heki, dan yang lainnya bertukar pandang sebelum tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, kami akan mengikuti keinginan komandan. Apapun yang terjadi, mari kita bekerja sama untuk menyelesaikan formasi terlebih dahulu, baru kemudian membahas hal-hal lainnya. Bahkan Leng Yi yang sedari tadi diam saja, ikut melengkungkan bibirnya pelan, lalu mengangguk pelan. Mendengar ini, senyum muncul di wajah Long Suichan. Siapa yang tidak tertarik dengan benda-benda di reruntuhan raja dan tapi bagaimanapun juga, jika formasinya tidak diaktifkan, tak seorang pun yang hadir akan berkesempatan mendapatkan apapun. Kerjasama ini tidak dapat dihindari, tetapi tentu saja setiap orang memiliki motif tersembunyi masing-masing. Melihat hampir semua orang yang hadir menyetujui hal ini, Long Suicheng sama sekali tidak sopan. Setelah perlahan melangkah maju beberapa langkah, ia tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan sopan. Semuanya, tolong lihat, formasi di tanah ini ditinggalkan oleh Raja Pil. Formasi ini memiliki 12 titik kunci, dan hanya mereka yang setidaknya merupakan seniman bela diri puncak tingkat 8 yang memenuhi syarat untuk mengaktifkannya. Dan ke-12 titik kunci ini perlu diaktifkan secara bersamaan, jadi aku harus memastikan semua orang mengaktifkan setiap titik kunci di pihak kita, aku dan Tuan Muda Ling Tian akan menjadi milikku. Setelah mengatakan itu, Long Suicheng sama sekali tidak sopan. Ia melintas dan duduk bersila di titik kunci formasi tanah. Long Ling Tian juga tersenyum tipis dan melangkah ke titik kunci lainnya. Sepertinya kita harus berusaha. Du Fei menghela napas perlahan, menoleh, dan tersenyum tipis pada Yun Yuking. Dengan satu langkah, ia duduk di titik kunci di hadapan Long Ling Tian. Yun Yuking pun tanpa ragu memilih tempat duduk di dekatnya. Melihat keempat orang ini bergerak, yang lain pun tak ragu. Tak lama kemudian, Leng Yi, dan Ding Tian, Yin Li, Hei Si, Bai Jie, dua pengurus aliansi pedagang Tianxie lainnya, dan seorang tetua sekte Yin Feng, semuanya menemukan titik kunci dan duduk tanpa ragu. Pada titik ini, 12 titik kunci formasi telah diserbu secara pribadi oleh seniman bela diri puncak kelas 8. Haha, karena semua orang sudah keluar, silakan tinggalkan panggung ini untuk sementara kurasa tidak ada yang mau dimanfaatkan saat kita beraksi kurasa semua orang mengerti. Matanya perlahan menyapu sekeliling, lalu Yin Li melirik ke sekeliling dengan nada ral. Mendengar hal itu, mereka yang tidak masuk formasi saling berpandangan dan mundur ke pintu masuk lorong. Hahaha, sekte Yin Feng memang berhati-hati dalam bertindak. Tapi tenang saja, ketua sekte, selama kita menjalankan tugas, selama kita tidak bodoh, kurasa tidak akan ada yang datang dan berbuat jahat, ayo kita bertindak bersama. Setelah mengatakan itu, Long Suicheng memimpin dan memberikan arahan. Seketika, seluruh energi sejati dalam tubuhnya dengan cepat dicurahkan ke titik-titik kunci formasi di bawahnya. Melihat ini, yang lain sama sekali tidak ragu dan segera mengganti sidik jari di tangan mereka. Seketika, energi sejati mereka mengalir ke titik-titik kunci formasi di bawah seolah-olah bebas. Setelah infusi energi sejati yang hampir tak berujung ini berlangsung sekitar 10 menit, pola formasi samar di tanah akhirnya sedikit berubah. Sebuah lingkaran cahaya biru muda yang aneh perlahan muncul dari pola-pola tersebut, lalu mengembun menjadi formasi aneh, menyelimuti ke-12 orang yang duduk bersila. Dan ketika lingkaran cahaya itu melilit Du Fei juga merasakan dengan sangat jelas bahwa perasaan dingin yang teramat sangat menyelimuti seluruh tubuhnya, menyebabkan energi sejati dalam tubuhnya mengalir keluar dengan cepat bagaikan kuda liar. Dalam keadaan seperti itu, energi sejati Du Fei yang sangat sedikit langsung terkuras hampir seketika. Untungnya, ia masih memiliki metode Hun dan sebagai dasar. Saat itu, ia menggunakan metode Hun dan tanpa ragu-ragu dan hampir tidak mampu menstabilkan kondisi tubuhnya. Situasi sedikit stabil. Du Fei dengan cepat mengamati area tersebut dan mendapati bahwa selain orang-orang misterius itu, ekspresi orang-orang lainnya sangat buruk. Lagi pula, saat ini semua orang mengerti bahwa jika mereka terus seperti ini, ketika formasi diaktifkan sepenuhnya, orang-orang yang bekerja keras mungkin tidak akan memiliki kekuatan untuk memperjuangkan sesuatu. Untungnya, situasi ini tidak berlanjut. Ketika Du Fei hendak menelan pil pemulihan Qi, daya hisap dalam formasi perlahan menghilang. Sebaliknya, kekuatan yang sangat aneh menyebar dengan cepat, dan dengan momentum yang sangat mencengangkan, langsung menarik Du Fei dan yang lainnya menjauh dari formasi. Ini, ekspresi Yin Li sedikit berubah,
dan tatapannya langsung tertuju pada Long Suicheng. Hehehe, Master Sekte Yin, jangan cemas. Kita tidak bisa ikut campur dalam apa yang terjadi selanjutnya. Bagaimana kalau kita menunggu bersama? Long Suicheng tersenyum tipis, lalu tatapannya jatuh pada Yin Li dan berkata perlahan. Berdengung. Saat keduanya berbincang, suara dering samar perlahan terdengar dari formasi tersebut. Kemudian, formasi aneh yang awalnya ada di tanah perlahan melayang ke atas, terlepas dari tanah, dan ketika melayang di udara, ia membentuk sebuah pintu kuno. Kemudian perlahan melayang ke atas dan dengan lembut menempel di dinding menara di atas kepala semua orang. Kemudian, cahaya menyilaukan menyambar dengan cepat, dan sesaat kemudian, sebuah pintu kuno tiba-tiba muncul di hadapan semua orang, dan pintu itu perlahan membuka jalan. Di baliknya, napas vitalitas surga dan bumi yang sangat kaya perlahan menyebar, membuat banyak orang sedikit terkejut. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang yang awalnya menjalin hubungan kerja sama dengan mereka langsung berubah aneh. Tatapan mereka tertuju pada pintu kuno di atas kepala mereka, dan warna-warna aneh terpancar di mata mereka. Saat ini, saya khawatir semua orang yang tidak bodoh tahu apa yang ada di balik pintu itu. Namun, meskipun demikian, perampokan mendadak yang diharapkan tidak terjadi, karena semua orang sangat yakin bahwa saat ini pintu masuk yang aneh itu adalah titik terpenting. Jika kau ingin menyerangnya, kau mungkin akan terbunuh seketika. Kecuali kau memiliki kekuatan untuk melawan semua orang yang hadir sendirian, jika tidak, satu-satunya konsekuensinya adalah. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama. Setelah beberapa saat, Long Suicheng tiba-tiba tersenyum tipis dan berkata, konon di balik pintu ini adalah tempat Raja Pil berlatih. Kalau tidak salah ingat, ruang di dalamnya juga sangat luas. Bukan berarti selama kau memasukinya, kau pasti akan punya kesempatan. Semuanya tergantung takdirmu, namun, aku bisa memastikan bahwa pintu ini tidak akan terbuka lama, dan hanya ada 3 orang yang bisa memasukinya. Dengan kata lain, selama 3 orang memasukinya, kemunculan reruntuhan Raja Pil akan berakhir. Hehehe. Mengenai pembagian kuota ini, kupikir bagaimana kalau memberikan yang pertama kepada kediaman jenderal kita lagi pula. Jika tidak ada seorang pun dari kediaman jenderal kita yang memimpin, aku yakin kalau kau masuk pun, kau tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Hehehe. Ingatlah bahwa tidak ada yang lebih tahu tentang reruntuhan Raja Pil selain kita. Setelah mengatakan itu, Long Suicheng secara sadar mengambil setengah langkah mundur sambil tersenyum di wajahnya. Seketika, Long Lingtian di belakangnya tersenyum tipis, lalu melangkah ringan dan bergegas ke lapangan. Akhirnya, ia mengarahkan jari kakinya dan menghilang ke dalam pintu kuno. Selama proses ini, ekspresi hampir semua orang sedikit berubah, tetapi tidak ada yang mencoba menghentikan mereka. Lagi pula, Long Suicheng benar. Meskipun tidak ada jaminan bahwa Long Lingtian akan memberitahu orang lain tentang masalah ini setelah masuk, dengan orang-orang mereka masuk, semuanya akan jauh lebih aman. Saat Long Lingtian masuk, ekspresi dan Dingtian, Yin Li dan yang lainnya sedikit berubah. Lagi pula, hanya ada 3 orang yang bisa memasuki tempat-tempat penting di reruntuhan Danwang, dan sekarang dengan begitu banyak orang yang hadir, hanya tersisa 2 orang. Tatapan Du Fei perlahan menyapu wajah dan Dingtian, Yin Li, dan yang lainnya, lalu ia tersenyum tipis. Ia tak akan melepaskan tempat ini apapun yang terjadi, tapi sekarang ia tak perlu terburu-buru. Setelah beberapa menit hening, Hei Si tiba-tiba mencibir, melangkah maju perlahan, dan berkata dengan tenang, karena tidak ada yang tertarik, posisi kedua adalah milikku, Hei Si. Hehehe, Bos Hei, sepertinya kau masih bermimpi dilihat dari manapun, tempat ini bukan giliranmu. Kan melihat Hei Si berbicara, seseorang dari aliansi pedagang Tianxie mengerutkan bibirnya dan berkata, kalau ada yang tidak setuju, berdiri saja dan lihat apakah Sekte Yin Feng dan Ksatria Angin Hitam kita vegetarian. Mendengar ini, Hei Si mencibir dan berkata ringan. Dengan reputasi Hei Si di kota Tianxie, tidak sulit baginya untuk mendapatkan tempat, terutama saat ini, ia tampak berdiri bersama Sekte Yin Feng. Wajah Yin Li sedikit berubah ketika melihat ini, tetapi ia tidak banyak bicara, jelas-jelas setuju. Di sisi lain, di pihak aliansi pedagang Tianxie, dan Dingtian tidak berbicara, tetapi ketika yang lain melihat ekspresi Hei Si, mereka secara otomatis diam. Hanya ada 2 tempat tersisa, jadi aku akan memberikan yang ini padamu. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Melihat tatapan arogan Hei Si, Du Fei tersenyum tipis. Setelah beberapa saat, ia perlahan melirik Yun Yuking dan berkata dengan ringan. Karena kamu tidak mau bertarung denganku, maka aku tidak akan bersikap sopan kepadamu. Setelah melirik Du Fei sekilas, Yun Yuking tersenyum tipis. Kemudian, ia berjinjit sedikit dan mendarat di tengah lapangan. Matanya perlahan melirik Hei Si dan berkata dengan tenang, Bos Hei, bisakah kau memberiku tempat kedua? Oke. Melihat Yun Yuking keluar, wajah Hei Si sedikit berkedut. Ia adalah orang yang tak seorang pun berani melawan di kota Tianxie, tetapi ia tak tega bersikap begitu arogan di depan Du Fei dan Yun Yuking.
Hanya mereka yang tahu betapa telak ia dikalahkan oleh Du Fei. Meskipun ia punya cara untuk bangkit kembali, bayang-bayang kekalahan itu masih membekas. Awalnya dia menduga bahwa orang yang akan bertindak saat ini adalah Du Fei, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yun Yuking lah yang keluar untuk merebutnya. Ekspresinya berubah sesaat, dan Hei Sichai tiba-tiba tersenyum dingin dan berkata, "Wanita, kalau kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah saja dari sini." Meskipun aku tidak pernah menghabisi wanita, jika sesekali aku ingin melakukannya, menghabisi beberapa dari mereka bukanlah masalah besar. Hanya tatapannya perlahan jatuh pada Hei Si, dan wajah Yun Yuking berseri-seri dengan senyum yang sangat lembut. Setelah beberapa saat, ia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata ringan, "Karena kau sangat ingin mati, aku akan mengantarmu pergi." Wajahnya berubah lagi. Hei Si tahu apapun yang dikatakannya saat ini hanyalah omong kosong. Lagi pula, dengan temperamennya, dia tidak mau kehilangan muka di depan begitu banyak orang. Begitu dia melangkah, kulit perunggunya langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, dan energi sejati di tubuhnya juga mendidih dengan cepat. Lalu dia tanpa membuang kata-kata dan meninju Yun Yuking dengan keras. Sikat. Dalam sekejap, sosok Hei Si bagaikan bayangan, menimbulkan hembusan angin yang sangat kencang, dan bayangan tinjunya yang sangat tajam terayun keluar, menyebabkan wajah banyak orang sedikit berubah. Dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mata Du Fei tertuju pada lengan Hei Si yang patah, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Hei Si, kekuatannya pasti telah meningkat drastis. Mungkin, pada saat ini, dia tak terkalahkan di antara seniman bela diri puncak tingkat 8, bukan? Akan tetapi, dia hanya tak terkalahkan pada level puncak seniman bela diri tingkat 8. Mengapa? Menghadapi jurus mematikan Hei Si yang sangat tajam, Yun Yuking tiba-tiba menghela napas. Tangannya dengan ringan membentuk beberapa segel di dadanya, lalu, dengan sedikit awan dan kabut, ia menepuk-nepuk pelan. Ledakan, energi-energi dahsyat itu langsung bertabrakan. Tepat ketika sosok Hei Si yang ganas hendak menerjang Yun Yuking, ia diselimuti oleh lapisan-lapisan awan dan kabut yang sangat aneh. Seketika, awan dan kabut ini, dengan momentum yang tak tertahankan, menyebar ke dalam energi pelindung Hei Si sedikit demi sedikit, setetes demi setetes. Engah, ekspresi Hei Si di udara akhirnya berubah, dan energi sejati yang menyelimuti tubuhnya meledak seketika. Tubuhnya terbanting keras dan menghantam tanah, lalu seteguk darah menyembur keluar. Pada saat ini, entah itu Hei Si, Bai Jie, atau Yin Li, ekspresi mereka langsung menjadi sangat jelek, karena bagaimanapun Anda melihatnya, Yun Yuking memenangkan konfrontasi ini. Dan dilihat dari kekuatan Yun Yuking, akan sangat sulit menemukan seseorang yang bisa mengalahkannya. Master Sekte Yin, kurasa kau tidak keberatan memberiku tempat ini, kan? Setelah melirik Hei Si yang kalah, Yun Yuking perlahan menatap Yin Li dan berkata dengan ringan. Hehehe, nona muda ini sungguh berbakat, sungguh di luar dugaanku. Meskipun aku masih punya beberapa kemampuan, aku tidak yakin bisa menang. Aku akan memberikan posisi ini padamu, nona muda. Setelah tatapannya berubah sejenak, Yin Li tersenyum tipis dan berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, tatapan Yun Yuking perlahan menyapu pemandangan itu lagi, dan akhirnya mengangguk sedikit ke arah Du Fei, dan kemudian sosoknya bergegas masuk ke pintu kuno di atas tanpa ragu-ragu. Melihat pemandangan ini, mata banyak orang yang hadir langsung berbinar. 2 orang sudah masuk, yang berarti hanya tersisa 1 tempat. Untuk sesaat, suasana di lapangan terasa sangat aneh. Secara logika, kekuatan di lapangan sekarang dapat dibagi menjadi 3 kelompok, 2 di antaranya sudah ada yang masuk, maka posisi yang tersisa secara alami akan menjadi milik kelompok terakhir. Tapi, itu semua hanya secara teoritis. Lagi pula, dalam kerjasama semacam ini, tidak ada seorang pun yang bisa benar-benar percaya kepada orang lain, jadi dalam situasi ini, apa yang disebut wajar menjadi tidak masuk akal. Tertawa, banyak orang saling menatap, dan mereka semua menarik napas dalam-dalam perlahan. Lagi pula, semua orang tahu bahwa sebelumnya, karena masih ada tempat, tak seorang pun bersedia menunjukkan semua kartu mereka. Tapi sekarang, 2 orang yang tampaknya paling kuat telah pergi. Aku khawatir tak seorang pun yang tersisa akan rela menyerahkan tempat ini begitu saja, kan? Lagi pula, kesempatan seperti ini hanya datang sekali dalam 1 abad. Hehehe, di saat suasana di lapangan terasa sangat aneh, Du Fei, yang sedari tadi diam, tiba-tiba tersenyum tipis, lalu mengetuk-ngetukkan jari kakinya pelan dan mendarat di lapangan. Ia melirik lapangan perlahan, lalu berbicara, setelah beberapa saat aku, Du Fei, menginginkan tempat terakhir ini. Jika ada yang tidak setuju, silakan bertarung. Melihat pemandangan ini, ekspresi banyak orang sedikit berubah. Pemandangan ini tidak terduga. Lagi pula, meskipun Du Fei tidak terlalu menonjolkan diri akhir-akhir ini, ia jelas tidak rendah hati. Ia belum mengambil tindakan apapun, dan beberapa orang sudah lama menduga ia akan melakukannya. Tetapi,
Apakah Du Fei benar-benar berpikir bahwa ia dapat mendominasi seluruh tempat itu sendirian? Orang ini sama sekali tidak sopan setelah memandangi sosok Du Fei sejenak, dan Ding Tian sedikit mengernyit. Sejujurnya, dia sangat tertarik dengan tempat terakhir ini, tetapi dia juga tahu bahwa tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Lagi pula, Yin Li tidak akan pernah membiarkannya mendapatkannya dengan mudah. Dia tidak berminat menjadi orang pertama yang mengambil tindakan, tetapi tanpa diduga, Du Fei tidak sopan sama sekali. Di sisi lain, ekspresi Long Suicheng tidak berubah sama sekali. Ia sudah menduga perilaku Du Fei sejak lama, tetapi ia tidak menyangka Du Fei akan begitu mencolok. Anak ini memang arogan, tapi dia punya beberapa kemampuan tapi, ini bukan urusanku. Siapapun yang akhirnya mendapatkan posisi ini, nasibku akan sama saja dengan senyum tipis. Tatapan Long Suicheng menyapu wajah Yin Li, dan Ding Tian, Leng Yi, Hei Si, dan yang lainnya. Ia ingin melihat bagaimana reaksi para tiran lokal di kota Tianshe ketika berhadapan dengan naga dari luar sungai seperti ini. Du Fei tidak menghiraukan tatapan aneh dari sekelilingnya. Dengan sedikit perubahan pikiran, ki dalam tubuhnya mulai bersirkulasi perlahan, dan kekuatan spiritual samar langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia yakin jika ingin mendapatkan tempat terakhir ini, ia pasti harus berjuang keras. Jika bukan karena Long Lingtian, dia akan menyerahkan tugas ini kepada Yun Yuking tanpa ragu. Tetapi untuk memastikan bahwa saat kita masuk ke dalam, kita berdua akan memiliki keuntungan mutlak, Yun Yuking harus dijamin masuk dengan aman. Lagi pula, Du Fei tahu betul bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga Yun Suilong yang mudah dihadapi. Du Fei, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk posisi terakhir ini. Kamu pikir kamu siapa? Suasana aneh itu berlangsung sesaat, dan tiba-tiba, mata Hei Si yang muram berkedut sedikit, dan suara yang agak dingin terdengar seketika, membuat banyak orang merasa kedinginan. Mendengar ini, senyum tipis muncul di wajah Du Fei. Ia melirik Hei Si, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Bos Hei, aku bisa mematahkan lenganmu, dan aku juga bisa mengambil nyawamu. Jika kau masih menghargai hidupmu, lebih baik cepat pergi dari sini, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Mendengar ini, wajah banyak orang sedikit berkedut, termasuk Dan Ding Tian, yang sudah mengetahuinya, dan wajahnya juga tampak sedikit aneh. Meskipun dia tidak takut pada Hei Si, dia juga tahu bahwa kekuatan Hei Si sangat mendekati seniman bela diri tingkat 7, dan kekuatan fisiknya juga sangat luar biasa. Dia sangat sulit dihadapi. Dia tak terkalahkan di kota Tianshe selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak menyangka Du Fei akan melumpuhkan salah satu tangannya. Jangan pikir cuma ini kemampuanku. Du Fei, aku, Hei Si, bukan manusia kalau tidak menghabisimu hari ini. Melihat ketenangan Du Fei, wajah Hei Si berubah drastis. Sesaat kemudian, terdengar raungan rendah, lalu tubuhnya tiba-tiba melompat, dan ia menerkam Du Fei dengan ganas. Mulailah. Ya, saat Hei Si berteriak keras, puluhan orang dari Ksatria Angin Hitam keluar dari kerumunan dan bergegas menuju tempat Du Fei berada. Jelas sekali bahwa orang-orang yang di bawah Hei Si semuanya telah berlatih apa yang disebut Hei Si sebagai teknik tempering tubuh perunggu. Saat ini, mereka bergegas menuju Du Fei dengan kecepatan tinggi, dan masing-masing dari mereka bagaikan senjata pembunuh. Semua orang di kota Tianshe tahu bahwa kekuatan Ksatria Angin Hitam bukanlah kekuatan Hei Si saja, tetapi kekuatan gabungan dari Ksatria Angin Hitam. Angin hitam menghancurkan barisan pembunuh. Hancurkan. Wajah Hei Si tampak muram, dan dengan suara gemuruh, para Ksatria Angin Hitam yang menyerbu keluar berkumpul bersama dalam sekejap, membentuk momentum yang sangat kuat, dan menyerbu ke arah Du Fei dengan ganas. Melihat serangan Hei Si yang jelas-jelas ditujukan untuk menghabisinya, ekspresi Du Fei tetap tidak berubah untuk sesaat. Namun, pikirannya sedikit berubah, dan puluhan pil langsung melayang keluar dari cincinnya, melayang di atas tubuhnya. Kemudian, kekuatan mental yang luar biasa dahsyat memancar darinya. Lalu, puluhan pil itu seketika berubah menjadi aliran cahaya dan ditembakkan dengan ganas. Dan Ni Qiankun, puluhan aliran cahaya bergerak mengikuti pikiran Du Fei, melesat keluar dengan aura yang sangat tajam. Tubuh energi yang terkandung dalam puluhan aliran cahaya itu meledak seketika. Seketika, tubuh energi itu meledak hebat di hadapan tatapan mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang tercengang. Kekerasan. Dengan teriakan pelan dari Du Fei, pil itu melesat keluar dan meledak seketika. Kali ini, pembalikan pil berbeda dari sebelumnya. Kali ini, Du Fei mengerahkan kekuatan mental seniman bela diri puncak tingkat 7-nya untuk meledakkan pil itu, dan kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Ini adalah kekuatan terkuat yang dapat Du Fei tunjukkan saat ini. Ledakan. Dengan teriakan ringan Du Fei, pil-pil yang berubah menjadi aliran cahaya itu langsung meledak. Tiba-tiba, semburan energi dahsyat dan angin kencang menyapu ke segala arah seperti tornado, dan sebelum siapapun sempat bereaksi, mereka membungkus para ksatria angin hitam di tengahnya. Di tanah, retakan muncul akibat angin kencang yang sangat mengguncang.
Engah, di bawah tatapan mata banyak orang, Hei Si, yang memimpin, sedikit mengubah raut wajahnya. Ia adalah orang pertama yang memuntahkan seteguk darah, lalu tubuhnya terbanting ke belakang dengan keras. Kemudian, tubuh energi yang meledak seketika itu juga melenyapkan tubuh para ksatria angin hitam lainnya yang menyerbu ke depan. Kemudian, embusan angin yang amat dahsyat meledak seketika dalam sekejap, puluhan ksatria angin hitam hancur berkeping-keping. Sejak Black Wind Knights memulai debutnya, mereka mungkin belum pernah dikalahkan secepat ini. Tertawa, melihat pemandangan ini, banyak orang yang hadir tersentak dan menatap Du Fei dengan mata yang sangat aneh. Keahlian dan, saat ketiga kata ini diucapkan perlahan, ekspresi Dan Dingtian menjadi sangat muram. Jika seseorang memiliki bakat dalam seni bela diri atau alkimia, paling-paling ia akan dianggap jenius. Namun, jika seseorang memiliki bakat seperti itu dalam keduanya, maka ia bukan lagi sekadar jenius, ia bisa disebut makhluk mengerikan. Sementara orang lain mungkin tidak dapat merasakannya, Dan Dingtian sangat menyadari bahwa kekuatan alkimia Du Fei mungkin setara dengannya. Entahlah, apa ada yang keberatan Du Fei melirik Hei Si yang sedang meludahkan darah ke tanah, dan raut wajahnya semakin tampan. Dengan senyum tipis, matanya perlahan menyapu pemandangan. Namun, melihat Du Fei seperti ini, banyak orang sedikit mengernyit. Awalnya mereka berpikir bahwa sekuat apapun Du Fei, dia tetaplah Du Fei, namun, kartu-kartu yang dia tunjukkan sekarang membuat orang harus berpikir dengan hati-hati. Hal terburuk yang bisa kamu lakukan di dunia ini adalah menyinggung seorang alkemis. Tahu nggak, kalau kamu menyinggung seorang alkemis, kamu bakal sering kena masalah besar. Karena itu, untuk sesaat, tak seorang pun berbicara. Orang-orang seperti Long Sui Cheng sudah benar-benar menyerah untuk bertindak dan hanya menonton dengan seringai di wajah mereka. Jika tidak ada yang keberatan, maka posisi terakhir ini akan menjadi milikku, Du Fei. Du Fei tertawa pelan dan berbicara ringan setelah perlahan-lahan mengamati matanya lagi. Tuan Muda Du, untuk berjaga-jaga, izinkan saya bertanya satu pertanyaan lagi. Melihat Du Fei berbicara, ekspresi Dan Dingtian berubah sejenak, dan akhirnya dia berbicara dengan suara yang dalam. Tanya saja, kata Du Fei ringan setelah melirik Dan Dingtian. Aku ingin tahu apakah kesepakatan antara kau dan aku masih akan efektif dalam situasi ini. Setelah merenung sejenak, sang jenius bermahkota merah menatap Du Fei dan berbicara perlahan. Tentu saja, apa yang kukatakan, Du Fei, memang benar. Selama ada hal seperti itu, tentu saja itu milik pemimpin aliansi Dan. Soal yang lainnya, kupikir dalam situasi ini, bahkan jika aku berhasil, aku tidak perlu menjelaskan apapun kepadamu, pemimpin aliansi Dan, kan. Du Fei mengangguk ringan dan berkata perlahan. Hehehe, karena Tuan Muda Du Fei berkata begitu, maka aku, Dan, tentu saja percaya padamu. Kalau begitu, aku akan memberikan kursi terakhir ini kepada Tuan Muda Du. Aku, aliansi bisnis Tianxie, tidak keberatan. Dengan senyum tipis, sang jenius Danding berkata dengan suara berat. Hehehe, karena pemimpin aliansi Dan begitu murah hati, istana jenderal saya tidak keberatan. Di sisi lain, Long Sui Cheng juga tertawa dan berbicara perlahan. Mendengar ini, Du Fei pun tersenyum perlahan, tatapannya menyapu Leng Yi dan Hei Si. Meskipun keduanya tidak berbicara, jelas mereka tidak berniat menolak adapun sekte Yin Feng terakhir. Dia cuma bocah nakal dari luar, tapi dia sombong sekali. Kalau kau mau tempat terakhir hari ini, kau harus minta izin dulu padaku, Yin Su. Tepat saat Du Fei mengalihkan pandangannya, tiba-tiba, tawa dingin dan penuh kebencian terdengar pelan, dan langsung menggema di antara penonton. Senyum di wajah Du Fei sedikit mendingin, lalu perlahan menoleh untuk melihat, dan melihat bahwa di pintu masuk lorong di sisi lain, Yin Su telah muncul bersama sekelompok besar orang di suatu titik, dan banyak orang juga muncul di lorong-lorong lain. Jelas, seiring berjalannya waktu, sejumlah besar orang kuat telah tertarik ke menara raksasa ini. Dengan kedatangan Yin Su, wajah Yin Li yang tadinya agak muram menjadi semakin buruk. Ketika melihat Yin Su berbicara, ia tidak membantah, melainkan hanya mengangguk ringan. Tiba-tiba, para ahli sekte Yin Feng yang berdiri di belakangnya segera bubar dan mengepung Du Fei. Sekte Yin Feng, kau tidak tahan lagi. Dan Dingtian menatap tajam sebelum bergumam. Ia tahu, jika bukan karena persetujuannya dengan Du Fei, mungkin ia yang berdiri sekarang. Akan tetapi, meskipun dia sudah punya perjanjian dengan Du Fei, saat ini, ada yang sedang mencari masalah dengan Du Fei, dan dia, dan Dingtian, tidak akan bermurah hati untuk keluar dan mengambil alih masalah itu. Dalam keadaan seperti itu, apa yang disebut kerja sama semuanya didasarkan pada pertimbangan keuntungan. Alasan Dan Dingtian tidak takut Du Fei akan mengambil keuntungan dan melarikan diri adalah karena mereka berdua mengerti bahwa meskipun Du Fei mendapatkan beberapa keuntungan, akan sangat sulit baginya untuk mengambil barang-barang itu tanpa bantuan aliansi pedagang Tianxie. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan saat ini adalah karena jika ada kesempatan,
dan Ding Tian tidak akan keberatan masuk dan mencarinya sendiri. Adapun Long Sui Cheng, ia menyaksikan dengan geli. Baginya, semakin ganas orang-orang ini bertarung, semakin bahagia ia. Di sisi lain, Hei Si memasang ekspresi kejam di wajahnya. Ia berharap Du Fei ditampar sampai mati oleh Yin Li. Sedangkan Leng Yi, yang selama ini bersikap seolah-olah ia tidak ada, tetap diam. Sebagai pemimpin sekte hantu jahat, ia seharusnya yang paling berkuasa di tempat ini, tetapi tindakannya terus-menerus melemahkan kehadirannya, seolah-olah tidak ada yang berarti atau mungkin, ia hanya seorang pengamat. Panggilan. Setelah menghela napas pelan, tatapan Du Fei jatuh pada sekte Yin Feng dan yang lainnya. Ia tentu tahu bahwa tidak akan mudah baginya untuk menempati posisi terakhir, tetapi ia harus melakukannya. Dia telah membayar harga yang terlalu tinggi untuk perjalanannya ke reruntuhan Raja dan tidak seorang pun berhak menghentikannya mengambil langkah terakhir. Bahkan jika itu adalah sekte Yin Feng, satu dari 4 kekuatan utama di kota Tianxie, lalu kenapa? Du Fei, bagaimanapun kau melihatnya, kau tidak memenuhi syarat untuk mengambil posisi terakhir ini. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, aku tidak akan mempersulitmu aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Meskipun kau sangat kuat, aku mungkin bukan lawanmu. Ia menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan menatap Du Fei. Setelah beberapa saat, ia berbicara dengan suara berat. Cukup omong kosongnya, ambil tindakan. Ekspresi Du Fei tetap tidak berubah. Ia hanya tersenyum tipis dan berbicara perlahan. Ekspresinya datar, menunjukkan kebenciannya yang amat dalam terhadap sekte Yin Feng. Bahkan jika mereka berasal dari 5 klan Yun Sui atau sekte Junwu, Du Fei sama sekali tidak takut pada mereka, apalagi sekte Yin Feng yang kecil. Jika mereka mencoba menghalangi jalannya, ia akan menghabisi mereka. Mungkinkah jumlah orang yang telah kubunuh tidak cukup? Kau minta mati, jangan salahkan aku. Mendengar ini, raut wajah Yin Li menjadi sedikit lebih menyeramkan. Meskipun ia juga waspada terhadap kekuatan Du Fei, ia juga mengerti bahwa apapun yang terjadi, ia tidak boleh tertinggal dalam pertempuran memperebutkan reruntuhan Danwang. Jika tidak, harapan lama sekte Yin Feng akan sia-sia. Ayahku sendiri yang bertindak. Kita lihat apa yang bisa kau lakukan kali ini, nak. Akan kubuat kau mengeluarkan semua yang kau punya. Tatapan penuh kebencian Yin Su tertuju pada Du Fei, lalu ia berbicara dengan galak. Meskipun ia juga tahu bahwa Du Fei sangat sulit dihadapi, ia yakin dengan kekuatan sekte Yin Feng yang luar biasa, mereka akan mampu menekan Du Fei hingga ia bahkan tak bisa bangun. Cepat bertindak. Jika kita tidak menangani anak ini, sekte Yin Feng kita akan benar-benar diremehkan. Yin Li menarik napas perlahan, dan sesaat kemudian, teriakan dingin tiba-tiba terdengar. Ya, mendengar teriakan dahsyat itu, para ahli dari sekte Yin Feng berteriak serempak, dan masing-masing dari mereka langsung mengaktifkan energi sejati dalam tubuh mereka. Tiba-tiba, ledakan momentum dahsyat meledak, menyebabkan vitalitas langit dan bumi di lapangan menjadi gelisah. Lagi pula, orang-orang ini telah menyaksikan betapa tajamnya serangan Du Fei tadi, jadi mereka secara alami mengerti bahwa jika mereka ingin menjadi musuh Du Fei, pertahanan jauh lebih penting daripada serangan. Jajaran sekte Yin Feng, dengan banyak sekali seniman bela diri tingkat 8 yang mengerahkan kekuatan gabungan mereka, jauh lebih tangguh daripada kekuatan ksatria angin hitam tadi. Bahkan ekspresi anggota aliansi pedagang ular langit sedikit berubah, karena mereka menyadari bahwa jajaran sekte Yin Feng jelas beberapa kali lebih kuat daripada mereka sendiri. Hal jahat dan ganas ini tersembunyi sangat dalam. Baik Dan Ding Tian maupun Long Sui Cheng, pupil mata mereka menyusut dengan cepat saat ini, dan kemudian tatapan aneh mereka tertuju pada Du Fei. Menghadapi barisan seperti itu, bisakah Du Fei mengatasinya dengan mudah? Mereka semua sangat tertarik dengan ini. Menghadapi kekuatan yang ditunjukkan oleh sekte Yin Feng, wajah Du Fei sedikit berubah, tetapi ekspresi ini hanya berlangsung sesaat, dan kemudian dia tiba-tiba meraung ke langit. Du Fei memang agak tertutup akhir-akhir ini karena insiden reruntuhan Raja Dan. Namun, sejak debutnya, ia selalu mengalahkan yang kuat dengan yang lemah, dan yang banyak dengan yang sedikit. Meskipun situasi hari ini adalah yang tersulit sejak debutnya, Du Fei tidak merasa takut sedikit pun. Malahan, ia dipenuhi rasa bangga. Jika para dewa menghalangi jalanku, aku akan menghabisi mereka. Jika para Buddha menghalangi jalanku, aku akan menghabisi para Buddha. Jika surga menghalangi jalanku, aku akan menelan surga. Sumpah yang kuucapkan hari itu masih terngiang di telingaku. Kau ingin menghabisiku. Tergantung apakah kau, sekte Yin Feng, punya kesempatan untuk melakukannya. Du Fei tersenyum dingin, dengan sedikit niat menghabisi di wajahnya. Sebuah suara tanpa rasa kemanusiaan keluar perlahan, membekukan udara dalam sekejap. Begitu selesai berbicara, wajah Du Fei sedikit meredup, dan metode dan campuran di tubuhnya langsung aktif. Pada saat yang sama, tangan kanannya dengan cepat menyentuh dahinya. Tiba-tiba, kekuatan mental yang luar biasa dahsyat melonjak keluar seperti badai yang mengamuk. Dalam sekejap,
Aura mengerikan yang menggerakkan banyak orang terpancar dari Du Fei. Alam apa itu seniman bela diri tingkat 8 puncak? Du Fei ini benar-benar punya kekuatan sehebat ini. Apa itu seniman bela diri puncak tingkat 8? Kau melihatnya dengan jelas, itulah aura yang hanya bisa ditunjukkan oleh seorang alkemis puncak tingkat 7. Apa? Alkemis puncak tingkat 7? Bukankah itu setara dengan Danding Tian dari aliansi pedagang Tianxie? Du Fei ini bahkan belum terlihat berusia 20 tahun, bagaimana mungkin? Aura Du Fei langsung menarik tatapan kaget seluruh penonton. Tatapan mata yang sangat takjub tertuju pada Du Fei, dan semua orang merasa sesak napas. Du Fei ini benar-benar sangat mengejutkan. Di lapangan, Yin Su, yang awalnya berwajah sinis, tiba-tiba berubah. Dia bukan orang bodoh. Hanya dengan melihatnya, dia tahu jarak antara dirinya dan Du Fei sebesar langit dan bumi. Bahkan Danding Tianlong Sui Cheng dan yang lainnya yang sudah menebak kekuatan Du Fei pun tak kuasa menahan diri untuk tidak melotot. Menebaknya saja sudah cukup, tetapi ketika adegan ini benar-benar terjadi di depan mata, keterkejutannya makin tak dapat diabaikan. Itu seorang alkemis puncak kelas 7. Wajah Yin Li terus berubah, dan saat ini, ekspresinya agak kaku. Meskipun ia juga memiliki kekuatan seorang seniman bela diri puncak kelas 7, aura yang terpancar dari tubuh Du Fei saat ini membuatnya merasa sedikit takut. Dari keluarga besar atau sekte mana anak ini berasal, dia sangat mengerikan. Karena kamu tidak mau bertindak, maka aku tidak akan bersikap sopan. Ketika Yin Li dan yang lainnya begitu terkejut dengan momentum Du Fei hingga mereka tak bisa berkata-kata, Du Fei tiba-tiba tersenyum dingin, mengayunkan tangan kanannya, dan tiba-tiba 9 pil muncul di hadapannya. Kemudian, dengan sedikit gerakan jari, 9 pil itu tiba-tiba melesat keluar seperti rentetan peluru, terus-menerus menuju Yin Li. Hentikan dia, orang menyebalkan. Melihat pemandangan ini, wajah muramnya berubah drastis. Ia tentu tahu kekuatan teknik alkimia, dan dengan kekuatan seorang alkemis puncak tingkat 7 yang ditunjukkan Du Fei, ia jelas tidak berani menghadapinya secara langsung. Ia pun tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras. Setelah mendengar raungan dahsyat itu, wajah para prajurit sekte Yin Feng berubah menjadi jelek, tetapi mereka tetap cepat mengerahkan energi sejati dalam tubuh mereka, dan melesat maju dengan seni bela diri seolah-olah mereka bebas. Dor, dor, dor. Akan tetapi, meskipun para petinggi sekte Yin Feng berjuang mati-matian demi hidup mereka, di bawah kendali Du Fei, 9 pil itu bagaikan benda paling ganas, dengan momentum yang mampu menghancurkan rumput kering dan kayu lapuk, serta seketika menghancurkan semua ilmu bela diri itu. Kali ini, Du Fei tentu tahu betapa banyaknya orang kuat di sekte Yin Feng, jadi ketika ia bergerak, ia tidak lagi menggunakan pil pembersih sumsum tingkat 9, melainkan pil pemusat pikiran tingkat 8. Ia tidak memiliki banyak pil ini di stoknya, tetapi saat ini, ia tidak peduli. Bagaimanapun, ia harus menghancurkan situasi saat ini dengan sikap yang paling kuat. Tepat saat 9 pil pemusat pikiran meledak, ekspresi dingin muncul di wajah Du Fei. Pikirannya bergerak sedikit, dan sepasang sayap spiritual transparan muncul di belakangnya. Hanya dengan sedikit goyangan, sosoknya melesat tepat di depan Yin Li. Apa brengsek? Melihat Du Fei melintas dalam sekejap, wajah Yin Li menjadi sangat buruk. Ia tidak peduli lagi pada saat ini. Ia langsung mengerahkan energi sejati dalam tubuhnya, membentuk energi yang sangat kuat, lalu meninju keras tempat Du Fei berada. Telapak tangan Yin Feng. Panggilan. Bagaimanapun, Yin Li adalah seorang prajurit kuat tingkat 7 puncak, dan kekuatannya tak tertandingi di kota Tianxie. Bahkan di dinasti Daan, dia adalah seorang pahlawan. Karena itu, ketika dia menamparkan dengan satu telapak tangan, energi sejati hitam mengembun menjadi tangan hitam pekat yang besar di depannya, lalu menamparnya dengan keras ke arah Du Fei. Menghadapi gerakan Yin Li, ekspresi Du Fei tidak berubah sama sekali. Ia hanya menggerakkan pikirannya sedikit, dan sayap transparan di belakangnya langsung menghilang, sementara tangan raksasa transparan berkekuatan mental terbentuk di depannya. Ia meninju telapak tangan Yin Li tanpa gerakan yang aneh. Ledakan. Meskipun Yin Li adalah seniman bela diri tingkat 7, keterampilan dan teknik yang ia latih bukanlah yang terbaik. Oleh karena itu, di bawah kekuatan mental terkonsentrasi Du Fei, cakar gelap itu langsung berubah menjadi bubuk. Setelah berhasil menangkis serangan Yin Li, Du Fei tak tergoyahkan. Ia menghentakkan kakinya keras-keras ke tanah dan menyerang dengan tangan kanannya bagai bunga yang terbang mengejar bulan. Lalu, ia mendaratkan telapak tangannya di dada Yin Li. Engah. Pada saat itu, meskipun Yin Li adalah seniman bela diri puncak tingkat 7, ia tidak dapat mengerahkan energi sejati untuk melawan. Pakaian di dadanya langsung berubah menjadi bubuk, dan tubuhnya tiba-tiba hancur seperti guk-guk mati, menghantam tanah dengan keras, lalu seteguk darah menyembur keluar. Melihat para ahli sekte Yin Feng yang hampir kalah di pertarungan pertama, dan Yin Li yang bahkan tak mampu menahan satu gerakan pun dari Du Fei, seluruh penonton tiba-tiba gempar. Bahkan Long Sui Cheng, dan Ding Tian, dan yang lainnya yang tadinya tetap tenang pun berubah ekspresi.
Hasil seperti itu benar-benar terjadi. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahkan jika kamu menghajar mereka sampai mati. Bagaimana mungkin Yin Su, yang sedang bertarung di pihak lawan, mengalami perubahan ekspresi yang drastis dan bahkan menunjukkan tanda-tanda gangguan mental. Dalam benaknya, selama ayahnya bersedia bertindak, tidak ada yang tidak bisa ia selesaikan. Tapi mengapa ayahnya tampak begitu rapuh di hadapan Du Fei? Du Fei ini melihat pemandangan ini, wajah Hei Si berubah drastis dan menjadi sangat jelek. Dia benar-benar bisa menggunakan kekuatan mentalnya sampai sejauh ini mantra mental yang dia gunakan untuk berlatih memang tidak sederhana. Dan Ding Tian menatap Du Fei dan tak kuasa menahan desahan. Dia tidak tahu apa yang dirasakan Du Fei. Apa yang dia cari sepanjang hidupnya adalah metode berlatih kekuatan mental, tetapi dia tidak menyangka bahwa apa yang dia inginkan bisa begitu mudah dimiliki oleh seorang junior. Adapun Long Sui Cheng, ekspresinya yang awalnya tenang kini tampak agak buruk. Awalnya, ia sangat mempercayai Long Lingtian, tetapi ketika melihat kekuatan Du Fei saat ini, ia tak kuasa menahan rasa gugup. Jika Du Fei mendapatkan tempat terakhir, akankah Long Lingtian benar-benar menjadi lawan mereka jika ia dan Yun Yuking bergabung? Adapun Leng Yi, yang tampak sangat tenang, tiba-tiba duduk dari tanah, menatap Du Fei dengan tatapan terkejut. Jelas, dia tidak menyangka Du Fei bisa melakukan hal seperti ini. Du Fei mengabaikan semua emosi di sekitarnya, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Ia hanya melirik Yin Li yang tak jauh darinya. Dengan pikiran, sosoknya melesat dalam sekejap, dan dengan momentum yang sangat tajam, ia meninju ke arah Yin Li. Tindakan Du Fei langsung membuat Yin Li dan orang-orang dari Sekte Yin Feng ketakutan setengah mati. Kali ini, Yin Li tidak perlu memberi perintah. Orang-orang dari Sekte Yin Feng sudah bertindak dalam sekejap, dan menyerang Du Fei dengan gerakan demi gerakan. Melihat pemandangan ini, Du Fei mencibir, dan pil-pil itu tiba-tiba berterbangan ke segala arah, seketika membuat orang-orang kuat dari Sekte Yin Feng melolong kesakitan. Dan tak satu pun seni bela diri di langit bisa mendarat di depan Du Fei, jadi Du Fei, dengan momentum satu orang melawan 1000 orang, langsung mendarat di depan Yin Li. Kemudian, serangkaian pukulan kembali menghantam dadanya yang tebal. Ledakan, engah. Di bawah pukulan Du Fei, sosok menyeramkan itu tiba-tiba jatuh ke tanah, menyebabkan bebatuan di tanah retak seketika. Wajahnya berubah, dan ia menyemburkan seteguk darah lagi. Napasnya langsung melemah hingga ekstrim. Dia belum mati. Du Fei tidak merasakan apa-apa saat melihat Yin Li, yang masih hidup setelah terkena pukulan. Jika seorang seniman bela diri tingkat 7 bisa mati begitu mudah, lalu apa yang mengejutkannya? Tapi bagaimana jika saya abadi? Sambil menyeringai tipis, Du Fei mengerahkan sedikit tenaga dengan telapak tangannya, dan langsung menancapkan benda itu di tenggorokan Yin Li. Tanpa perlawanan, ia perlahan meraih tubuh Yin Li dari tanah dan mendekapnya di depannya. Ketika senyum setengahnya jatuh pada Yin Li, ekspresi Du Fei tampak sangat tampan. Melihat sosok yang berjuang di tangan Du Fei, suasana menjadi hening. Mata semua orang tertuju pada Yin Li, sosok yang bisa memanggil angin dan hujan di kota Tianxie, dan mereka semua terdiam. Siapa yang mengira bahwa Sekte Yin Feng yang begitu arogan beberapa menit yang lalu, akan menjadi seperti guk-guk mati beberapa menit kemudian, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Apakah ini masih Sekte Yin Feng yang dikatakan terkuat di kota Tianxie? Jadi, kau akan kuhancurkan sampai mati atau kuhancurkan sampai mati atau kuhancurkan sampai mati. Tatapan Du Fei jatuh pada Yin Li, dan setelah beberapa saat, dia berkata sambil tersenyum. Bocah, beraninya kau. Wajah Yin Su berubah dan dia tak bisa menahan geramannya. Klik, namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Du Fei sudah mencengkeram lengan Yin Li dan menariknya kuat-kuat, memelintirnya hingga terlepas. Du Fei mencekik leher Yin Li dengan lengannya, membuatnya tak bisa bersuara. Pendekar tingkat 7 ini langsung pingsan karena rasa sakit yang luar biasa. Tuan Muda Yin, sekarang, apa kau pikir aku berani? Senyum tipis Du Fei membuat hampir semua orang di ruangan itu membeku, dan seluruh tubuh Yin Su mulai gemetar hebat. Tuan Du, apa yang kau inginkan jika kau menghabisi ayahku? Wajah Yin Su memucat, menatap Du Fei, dan setelah beberapa saat ia berbicara dengan ragu-ragu. Sampai di sini, apa kau masih ingin mengatakan sesuatu yang kasar padaku? Apa kau pikir aku benar-benar tidak berani menghabisi Yin Li? Melihat ekspresi Yin Su, Du Fei tersenyum tipis dan perlahan mengerahkan sedikit kekuatan di tangannya. Tiba-tiba, suara krek perlahan terdengar dari tenggorokan Yin Li. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Tubuh Yin Su sedikit gemetar sesaat, lalu ia berkata sambil menggertakkan gigi. Ia tentu mengerti bahwa jika ayahnya meninggal, tanpa pilar ini, Sekte Yin Feng akan memiliki begitu banyak musuh sehingga ia takut ia bahkan tidak tahu apakah ia bisa keluar dari tempat ini. Dia juga orang yang cerdas, jadi wajar saja kalau Du Fei tidak mencekik ayahnya sampai mati saat ini karena dia belum memutuskan untuk menghabisinya. Kalau tidak, kenapa dia bicara omong kosong begitu?
Mendengar ini, wajah Du Fei menunjukkan senyum nakal. Ia menatap Yin Su sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, kalau kau menginginkan nyawa Yin Li, silakan saja, tapi kau harus memberiku sesuatu sebagai gantinya, kan? Mendengar nada bicara Du Fei yang acuh tak acuh, bukan hanya Yin Su, tetapi bahkan Yin Li yang sedang berjuang pun berhenti dan menghela napas lega. Selama mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka, maka semuanya akan baik-baik saja. Apa maumu? Kata Yin Su cepat setelah menatap Du Fei sejenak. Mendengar kata-kata Yin Su, Du Fei juga tidak sopan. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, aku tidak butuh banyak, kurasa kau sudah lama berada di reruntuhan Danwang ini. Pasti banyak barang bagus, kan? Kalau tidak banyak, setidaknya 5, 6, 7, atau 8, kan bawa semuanya keluar, ya. Engah. Sebelum Du Fei selesai berbicara, wajah Yin Su berubah, dan ia hampir muntah darah. Ia menatap Du Fei dengan tajam, dan setelah beberapa saat, ia menggeram, 5, 6, 7, atau 8 benda apa kau pikir Sekte Yin Feng kita punya toko? Melihat Yin Su memuntahkan darah, ekspresi Du Fei menjadi geli. Ia menatap Yin Su perlahan, lalu tersenyum tipis. Dengan kekuatan Sekte Yin Feng, mereka mungkin tidak terlalu tertarik pada hal-hal biasa setelah memasuki reruntuhan Danwang, dan hal-hal yang mereka dapatkan mungkin tidak sederhana, bukan? Baiklah, begini saja, aku tidak bisa membiarkan Sekte Yin Feng mu kehilangan segalanya. Pilih 3 hal dari barang-barang yang kau punya dan berikan padaku. Jangan tawar-menawar denganku. Kalaupun tidak ada, kau harus merebutnya dariku dengan cara merampok. Du Fei dengan santai menggoyangkan Yin Li di tangannya, lalu berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata Du Fei, raut wajah Yin Su berubah lagi. Ia tentu saja bisa melihat bahwa Du Fei tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Ia hanya ingin membuat Sekte Yin Feng mereka menderita kerugian. Jika mereka tidak bisa menyerahkan barang-barang itu, ia tidak akan sopan bahkan jika ia mencekik Yin Li sampai mati. Yang lain di lapangan tercengang melihat pemerasan di depan mereka. Adapun orang dari Ksatria Angin Hitam yang telah diperas Du Fei sejak lama, wajahnya sangat jelek. Bukankah nafsu makan Du Fei terlalu besar? Apakah Anda belum pernah melihat uang dalam hidup Anda? Jangan lihat lagi, aku sedang terburu-buru. Masih ada lagi. Setelah menunggu beberapa saat, Du Fei berkata ringan dengan sedikit tidak sabar. Mendengar kata-kata Du Fei, ekspresi Yin Su berubah lagi. Setelah beberapa saat, ia menggertakkan gigi dan berkata dengan keras, keluarkan 3 barang yang telah kau dapatkan. Ingat, kau boleh asal-asalan menghadapiku, tapi Du Fei tidak semudah itu. Mendengar ini, para petinggi Sekte Yin Feng yang berdiri di semua sisi tampak bingung. Setelah beberapa saat, mereka dengan enggan mengeluarkan barang-barang yang telah mereka peroleh dengan susah payah dan melemparkannya ke arah Du Fei. Seni bela diri tingkat 8 keterampilan bertarung tingkat 8. Pil hanya sampah ini. Du Fei mengerutkan bibirnya sambil melihat barang-barang yang diperolehnya. Ia memasukkan barang-barang itu ke dalam cincin tanpa sopan santun, lalu tersenyum dan berkata ringan, ya, Tuan Muda Sekte, kalau tidak salah ingat, sepertinya Anda pernah mendapatkan gulungan seni bela diri tingkat 7 di aula sebelumnya. Keluarkan benda sekecil itu tidak sebanding dengan nyawa seorang seniman bela diri tingkat 7. Mendengar ini, Yin Su sangat marah hingga tangan dan kakinya gemetar. Bahkan orang-orang di sekitarnya merasa pusing. Orang ini terlalu kejam. Oke, ini dia. Setelah gemetar sesaat, Yin Su hanya bisa tanpa daya mengeluarkan sebuah gulungan berkualitas sangat bagus dari tangannya dan melemparkannya ke arah Du Fei. Seni bela diri tingkat 7, 3 gaya api penyucian. Du Fei melirik seni bela diri tingkat 7 yang telah diperolehnya dan mengangguk puas. Meskipun ia belum mengamati seni bela diri tingkat 7 ini dengan saksama, kekuatannya seharusnya cukup kuat. Bagaimanapun, seharusnya cukup untuk menebus pil-pil yang baru saja ia buang, kan? Aku sudah memberikan semuanya padamu. Sekarang, lepaskan saja. Melihat Du Fei menyimpan barang-barangnya, Yin Su merasa tertekan, dan sesaat kemudian wajahnya memucat. Du Fei meliriknya sekilas, lalu tersenyum dan berkata perlahan, jangan khawatir, aku berbeda dari Sekte Yin Fengmu. Aku, Du Fei, selalu menepati janjiku. Haha, kali ini, terima kasih Sekte Yin Feng atas kemurahan hatimu. Setelah berkata demikian, Du Fei mengayunkan tangannya dan menghempaskan tubuh Yin Su dengan ganas, melemparkannya ke tengah kerumunan Sekte Yin Feng bagaikan seekor guk-guk mati. Melihat ini, orang-orang kuat dari Sekte Yin Feng bergegas dengan panik dan membantu Yin Li berdiri. Junior ia menabrak kerumunan, wajahnya memucat karena darah muncrat lagi. Ia menatap Du Fei dengan tatapan berbisa. Namun, ia masih bisa mengendalikan diri, dan ia tahu jika ia tidak tahu apa yang baik untuknya, kehilangannya akan lebih dari ini. Jika dia terus memaksakan gerakannya, dia tidak ragu bahwa Du Fei akan menyebabkan Sekte Yin Feng mereka menumpahkan sungai darah. Dibandingkan dengan hasil tersebut, akhir saat ini sudah sangat bagus. Mengabaikan berbagai tatapan aneh di sekitarnya, Du Fei kembali tenang. Setelah beberapa saat,
Ia tersenyum tipis dan berkata, kurasa tidak ada yang keberatan kalau aku, Du Fei, mengambil posisi terakhir ini, kan? Suara tenang pemuda itu perlahan menghilang. Kali ini, tak seorang pun, betapapun berkuasanya orang-orang itu, berbicara. Bahkan sekte kuat seperti sekte Yin Feng pun mengalami nasib yang sama di tangan Du Fei. Jika orang lain punya pandangan jauh ke depan, mereka tidak akan mencari kematian mereka sendiri. Melihat pemandangan ini, Du Fei tersenyum tipis, dan setelah beberapa saat, sosoknya melintas ringan dan menghilang ke pintu di atas kepalanya. Dalam hal ini, tempat terakhir ini adalah milikku. Saat Du Fei menghilang, semua orang yang hadir mendesah pelan. Apa gunanya perjalanan ke reruntuhan dan Wang jika aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki bagian terpentingnya? Banyak orang menggelengkan kepala dan mendesah, siap meninggalkan menara dan pergi ke tempat lain untuk mendapatkan beberapa manfaat. Namun, pada saat ini, saat sosok Du Fei menghilang, pintu kuno di atas kepalanya perlahan menghilang. Namun, pintu itu tidak kembali ke tampilan mulusnya sebelumnya. Sebaliknya, saat pintu menghilang, kekuatan samar vitalitas langit dan bumi benar-benar menyebar dari dinding menara di atas kepalanya. Tak lama kemudian, retakan hitam samar perlahan muncul. Apakah itu celah angkasa? Ada banyak orang berpengetahuan yang hadir, dan ekspresi mereka sedikit berubah saat melihat pemandangan ini. Tempat di mana Raja Pil berkultivasi adalah ruang yang mandiri, jadi munculnya retakan ini sekarang, apakah itu berarti sesuatu terjadi di dalam, jadi seperti ini. Dengan kata lain, mungkin selain ketiga tempat ini, masih ada orang yang memiliki kesempatan untuk masuk. Sementara orang-orang ini berpikir, retakan ruang angkasa yang gelap gulita itu perlahan membesar. Sesaat kemudian, sejumlah besar energi langit dan bumi tercurah darinya, memperluas retakan berkali-kali lipat, membuatnya cukup besar untuk dilewati beberapa orang. Mungkinkah kita bisa terus masuk? Dan Ding Tian melihat pemandangan itu dan berbisik dengan sedikit ragu setelah beberapa saat. Begitu ia mengatakan ini, seolah-olah ada semacam sihir. Para pria kuat yang hadir saling berpandangan dengan cepat, dan beberapa dari mereka langsung bergerak dan menceburkan diri ke dalam celah itu tanpa peduli apapun. Tak lama kemudian, yang lain juga terinspirasi oleh hal ini dan, dengan mentalitas mencari kekayaan dan ketenaran dengan mempertaruhkan nyawa, langsung menceburkan diri ke dalam celah itu. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari beberapa kekuatan besar dengan cepat bertukar pandang. Jika benar-benar ada kesempatan seperti itu, tidak ada seorang pun yang mau melewatkannya. Orang-orang bodoh ini melihat sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya menghilang, Long Suicheng sepertinya tahu sesuatu. Ekspresinya sedikit berubah sesaat, lalu tiba-tiba ia mendesah. Sepertinya Jenderal Long benar-benar tahu banyak hal seolah mendengar desahan Long Suicheng, mata dan Ding Tian melirik cepat dan dia berbicara dengan ringan. Kau tak perlu mencoba menipuku. Aku pasti sudah memberitahumu bahkan jika kau tak bertanya. Tapi orang-orang bodoh itu terlalu banyak. Long Suicheng melirik dan Ding Tian. Siapapun yang menemukan celah spasial ini bisa memasuki ruang kultivasi raja dan, tapi siapapun yang tidak masuk melalui jalur yang benar akan mempertaruhkan nyawa mereka. Terlebih lagi, dengan masuknya mereka, pemilik reruntuhan itu kemungkinan besar akan terbangun sepenuhnya dalam waktu singkat. Pada saat itu, semua orang pasti mati. Jadi yang dimaksud jenderal itu adalah, ekspresi Long Suicheng sedikit berubah, dan setelah beberapa saat ia menggertakkan gigi dan berkata, kekayaan dan kehormatan dicari dalam bahaya. Sudah sampai pada titik ini, jadi mengapa kita harus mundur? Ayo pergi. Ya, saat Long Suicheng melambaikan tangannya, orang-orang yang mengulurkan tangannya langsung tersapu, dan Long Suicheng sendiri juga dengan cepat tenggelam ke dalam celah ruang angkasa. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari aliansi pedagang ular langit, Sekte Yin Feng, dan Ksatria Angin Hitam tentu saja tidak akan melepaskannya, dan langsung menyerbu satu demi satu. Di atas hamparan tanah putih yang luas, area di sekitarnya dipenuhi dengan energi vital langit dan bumi yang sangat padat. Energi vital langit dan bumi ini begitu padat hingga membentuk awan dan kabut. Jika orang biasa berlatih di sini, satu hari mungkin setara dengan beberapa hari latihan. Di tengah kabut tebal, sosok Du Fei perlahan mendarat di tanah, dan matanya cepat menyapu sekeliling. Namun, dalam situasi ini, jarak pandangnya sangat terbatas. Setelah melirik sejenak, Du Fei sedikit mengernyit, mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya dengan ringan, lalu kekuatan mentalnya dengan cepat menyebar. Namun, setelah beberapa saat, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening lagi, karena ia mendapati bahwa kekuatan mentalnya hanya dapat menyebar paling banyak puluhan meter, lalu seolah-olah terhalang oleh sesuatu, dan ia tidak dapat menggunakannya sesuka hatinya. Tempat ini bahkan lebih aneh daripada alam misterius dan penuh misteri hari itu. Ini ruang pelatihan raja dan di mana Yun Yuking dan Long Lingtian. Du Fei sedikit mengernyit dan melihat sekeliling sejenak. Ia tak bisa menahan napas perlahan dan berkata dengan sedikit ragu. Namun, ia juga tahu bahwa tempat ini sangat aneh sehingga akan sangat sulit untuk menemukan kedua orang yang sebelumnya.
Terlepas dari itu, keanehan metode masuk ini menunjukkan bahwa ruang kultivasi raja dan sangat tidak biasa. Setelah ragu sejenak, Du Fei kembali mengarahkan tangan kanannya ke dahinya. Kali ini, ia membiarkan kekuatan mentalnya langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, lalu melangkah maju dengan hati-hati. Sosok Du Fei bergerak cepat di tengah kabut energi vital langit dan bumi yang sangat pekat. Kepadatan energi vital langit dan bumi ini telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Jika tempat ini tidak begitu aneh, Du Fei pasti ingin duduk bersila dan berlatih. Namun, entah mengapa, perasaan gelisah yang samar-samar terus menghantuinya, membuat Du Fei samar-samar mengerti bahwa ia tidak bisa tinggal lama di sini. Tertawa, saat Du Fei melaju kencang, raut wajahnya berubah muram. Meskipun perjalanan lebih dari 10 menit itu tidak lama, segala sesuatu di sekitarnya tampak sama. Rasanya seperti ia berputar-putar di satu tempat. Dinding hantu legendaris Du Fei sedikit tertegun, lalu teringat legenda terkenal dari kehidupan sebelumnya. Sesaat kemudian, ia tersenyum perlahan. Jangan bicara soal hantu dan dewa yang benar-benar ada, tapi kalaupun ada, Du Fei tidak takut apapun dengan kekuatannya. Sepertinya ada seseorang di depan. Tepat ketika Du Fei perlahan menggelengkan kepalanya, ia tiba-tiba melihat beberapa sosok samar tak jauh di depannya. Ekspresinya sedikit cerah, lalu ia mengetuk-ngetuk tanah dengan jari kakinya, dan seketika melesat keluar. Akan tetapi, sebelum dia menempuh separuh jarak, dia tiba-tiba berhenti, ekspresi keheranan terpancar di matanya. Saat ini, tak jauh di depan Du Fei, ada 3 sosok berdiri di sana. 2 di antaranya menatapnya dengan tatapan muram dan jenaka, membuat Du Fei sedikit gemetar. Orang aneh berbaju hitam, Long Aotian, tatapannya tertuju pada 2 orang di depannya. Du Fei menarik napas perlahan setelah beberapa saat. 2 orang inilah yang menyebabkan seluruh keluarganya dibantai. 2 orang inilah yang menyebabkan keluarga Dunya musnah. Dia hanya tidak menyangka akan bertemu mereka hari ini di ruang pelatihan raja dan ini. Kenapa kau di sini? Di mana ayahku? Du Fei menarik napas dalam-dalam dan sedikit tenang. Matanya yang agak merah tertuju pada orang aneh berpakaian hitam di depan. Kekuatan mental dan energi sejati di sekujur tubuhnya langsung mendidih. Hampir dalam sekejap, Du Fei siap menyerang dengan sekuat tenaga. Ayahmu bukankah begitu? Melihat Du Fei berbicara, Long Aotian tiba-tiba tersenyum tipis, lalu menendang sosok terakhir, menendangnya di depan mereka berdua, dan tirai cahaya Ki samar yang menutupi sosok itu pun menghilang seketika. Ayah! Saat Du Fei melihat pemandangan ini, seluruh tubuhnya bergetar, dan rasa sakit terpancar di matanya. Du Tian. Orang ini sebenarnya adalah ayah kandung Du Fei, Du Tian. Fei Er. Ketika dia melihat Du Fei, Du Tian terkejut seluruhnya, dan sesaat kemudian dia berkata dengan agak tidak percaya. Biarkan ayahku pergi. Setelah menarik napas dalam-dalam, Du Fei sedikit tenang dan berkata dengan suara ganas. Du Fei, kau bilang biarkan dia pergi, lalu kenapa ayahmu dulu menentangku dan guruku? Meskipun kau, si kecil, lolos, sebentar lagi, kau dan putramu akan bernasib sama. Sekarang aku memberimu kesempatan. Serahkan Bing Xin Jue, bunuh ayahmu dengan tanganmu sendiri, lalu tinggalkan ilmu bela dirimu. Lalu aku akan memberimu cara untuk hidup. Bagaimana? Setelah menatap Du Fei dengan jenaka, suara tak menyenangkan dari pria asing berbaju hitam itu perlahan terdengar. Orang menyebalkan. Mata Du Fei memerah, dan sosoknya melesat hampir seketika. Tangannya dipenuhi energi sejati, dan ia mengepalkan telapak tangannya dengan keras. Du Fei, apa kau benar-benar berpikir dengan kemampuanmu yang terbatas, kau bisa menjadi musuhku? Kau sedang mencari mati. Melihat tindakan Du Fei, orang aneh berpakaian hitam itu meraih tubuh Du Fei di udara dengan tangan kanannya, lalu perlahan-lahan meletakkan telapak tangannya di kepala Du Tian. Karena kau begitu tidak tahu berterima kasih, maka dia tidak ada gunanya. Berhenti. Melihat tindakan pria aneh berpakaian hitam itu, wajah Du Fei berubah drastis. Namun, orang aneh berpakaian hitam itu tampaknya tidak menyadari tindakan Du Fei. Ia hanya mengerahkan sedikit tenaga dan langsung meremukkan kepala Du Tian. Engah. Du Fei menyemburkan seteguk darah, dan sisa kekuatan mental dan energi sejati di tubuhnya langsung terstimulasi hingga ekstrim, menyebabkan pengekangan pria aneh berpakaian hitam itu lenyap seketika, dan sosoknya melesat keluar dalam sekejap. Namun, tepat saat Du Fei melesat keluar, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan seteguk darah menyembur keluar lagi. Kemudian, Du Fei jelas merasakan energi langit dan bumi yang bergejolak terus-menerus menyiksa tubuhnya, menyebabkan meridiannya putus dan ia pun mati hampir seketika. Situasi aneh ini membuat Du Fei kembali waras dalam sekejap. Ia melihat sekeliling, tetapi ia tidak lagi menemukan sosok ketiga orang tadi. Ini gawat, kita terjebak. Du Fei tertegun sejenak, tetapi ia sudah mengerti bahwa saat ia memasuki ruang pelatihan raja dan, ia mungkin berada dalam semacam ilusi, dan ilusi semacam ini kemungkinan besar akan membuat orang-orang paling takut. Jika bukan karena fisiknya yang istimewa, energi langit dan bumi yang mendidih mungkin akan mencekiknya sampai mati.
Setelah memahami hal ini, Du Fei segera duduk bersila dan menggunakan teknik jantung es untuk segera mengeluarkan energi vital langit dan bumi yang telah memasuki tubuhnya. Kini ia tahu bahwa energi vital langit dan bumi ini tidak dapat diserap. Jika diserap, ia mungkin akan mati lemas. Panggilan. Du Fei membuka matanya lagi dan melihat sekeliling, raut terkejut terpancar di wajahnya. Kali ini, kabut tebal di sekelilingnya telah menghilang, dan sebagai gantinya, sebuah reruntuhan muncul di hadapannya. Di antara reruntuhan ini, terdapat hampir puluhan orang berdiri, masing-masing dengan raut wajah yang aneh. Dalam sekejap, beberapa dari mereka berubah drastis, dan meridian mereka pecah dan mati. Kenapa orang-orang ini juga ikut masuk? Du Fei mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini, tetapi dia segera mengerti bahwa situasi aneh tadi mungkin disebabkan oleh orang-orang yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Meskipun Du Fei tidak tahu mengapa situasi ini terjadi, ia tidak punya waktu untuk mengatasinya. Setelah ragu sejenak, ia segera menuju ke pusat reruntuhan. Yun Yuking, apakah dia juga terkena kutukan? Setelah berjalan beberapa menit, Du Fei melihat sosok ungu yang cantik berdiri di sana dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Seluruh tubuhnya penuh energi, yang jelas merupakan tanda meridian yang rusak. Melihat pemandangan ini, Du Fei pun terkejut. Ia tak menyangka dengan kekuatan Yun Yuking, ia hampir dipaksa mati. Namun, ini bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal ini. Hampir seketika, Du Fei menamparkan punggung Yun Yuking dengan telapak tangan, dengan paksa membubarkan energi sejati di tubuhnya dan menyebabkannya menyemburkan seteguk darah. Namun, ketika seteguk darah menyembur keluar, Yun Yuking tampak sedikit tersadar. Ia segera duduk bersila dan mulai mengatur napasnya dengan cepat. Aku hampir selesai. Yun Yuking perlahan membuka matanya, menatap Du Fei sejenak, lalu berbisik, terima kasih banyak kali ini. Kalau bukan karenamu, aku khawatir aku sudah selesai. Mendengar ini, Du Fei pun tersenyum getir. Situasinya sendiri tidak jauh lebih baik, jadi tidak ada gunanya mengucapkan terima kasih atau tidak. Melihat Yun Yuking pulih, Du Fei melihat sekeliling sejenak sebelum berkata dengan tenang, situasi di sini agak aneh. Kurasa kita harus pergi dulu. Kemana kita bisa pergi kecuali kita memecahkan labirin Kikiau ini, tak seorang pun dari kita akan bisa melihat lokasi sebenarnya dari reruntuhan Raja Dan. Setelah ragu sejenak, Yun Yuking berkata perlahan. Formasi kebingungan 7 titik. Du Fei tertegun dan bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Formasi penyihir jiwa 7 tingkat konon diciptakan oleh Raja Pil dengan segenap jerih payahnya. Konon, formasi ini dibangun menggunakan kekuatan ramuan, dan setelah menciumnya, ingatan paling menakutkan seseorang akan terpancar. Formasi ini juga sangat mahir dalam mengumpulkan energi vital langit dan bumi. Jika seseorang serakah dan menyerap energi ini, meridian mereka akan terputus dan mereka akan mati. Namun, ini baru tingkat pertama dari formasi ini. Formasi ini bisa dikatakan sebagai keahlian Raja Pil yang terkenal. Saat itu, ia mengandalkan formasi ini untuk mengalahkan pasukan koalisi dari 3 dinasti besar sendirian, dan sejak saat itu, ketiga dinasti tersebut takut padanya. Satu orang memonopoli 3 dinasti. Mendengar ini, wajah Du Fei sedikit berkedut. Pria kuat setingkat itu adalah eksistensi teratas di dunia. Lalu, apakah formasi yang ia buat semudah itu dipatahkan? Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisik Du Fei setelah ragu sejenak. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ayo kita lanjutkan menghancurkan formasi ini. Kita tidak mati karena halusinasi kita, jadi kita sudah melewati level pertama. Kurasa, hanya mereka yang melewati level satu persatu dan mencapai akhir yang akan memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan Raja Pil. Sepertinya kita terlalu optimis tentang perjalanan ini sebelumnya. Yun Yuking ragu-ragu setelah melihat sekeliling sejenak. Baiklah, kalau begitu, ayo kita ke tengah dulu. Soal orang-orang ini, jangan khawatirkan mereka. Du Fei Chai dan Yun Yuking mengangguk pelan, saling berpandangan, lalu mereka berdua terbang cepat menuju pusat reruntuhan. Setelah mereka berdua bergegas sebentar, mereka melihat sebuah panggung besar muncul di tengah reruntuhan. Di atas panggung itu, terdapat sebuah istana yang terbuat dari batu giok putih, kuno dan megah. Pada saat ini, gerbang istana tertutup rapat, tetapi di depan gerbang, ada sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan tatapannya, dengan setengah senyum di wajahnya, sepertinya perlahan jatuh ke gerbang. Long Ling Tian, melihat sosok di depan gerbang, Du Fei sedikit mengernyit, tetapi sosoknya tetap jatuh dengan cepat tidak jauh darinya. Kalian juga di sini? Du Fei, Yun Yuking, kalian berdua tidak mengecewakanku. Jika kalian bahkan tidak bisa melewati level pertama, perjalanan ini akan sangat membosankan. Long Ling Tian berbalik dan melirik mereka berdua dengan ringan, lalu berbicara perlahan. Mendengar ini, tatapan Yun Yuking dan Du Fei bertemu, dan tatapan waspada terpancar di mata mereka. Mungkinkah orang ini sudah tahu identitas asli mereka? Orang-orang dari keluarga Yun Suilong memang tidak sederhana. Apakah hanya kamu di sini? Du Fei bertanya dengan ringan setelah mengamati sekeliling sejenak. Yah, untuk saat ini,
hanya kita bertiga lagi pula, kita bertigalah yang pertama masuk ke sini. Kalau kita masih beberapa menit lebih lambat dari yang lain, pasti akan terlalu memalukan, kan setelah melirik Du Fei, Long Lingtian berkata dengan ringan. Apakah kamu benar-benar tahu apa yang sedang terjadi? Yun Yuking mengerutkan kening. Haha, Nona Yun, apa kau juga tidak tahu atau kau tahu segalanya tapi pura-pura tidak tahu? Long Lingtian menghela napas seolah tersenyum, lalu berkata ringan, menurut informasi yang kutahu, jika kita bertiga jatuh di sini dalam keadaan normal, gerbang istana seharusnya bisa terbuka, dan setelah memasuki istana, kita secara alami akan bisa mendapatkan warisan Raja Pil. Namun, pasti ada banyak rintangan di istana ini jika kita tidak bisa sampai akhir, yang pintar bisa mundur, tapi yang bodoh akan mati di tempat ini. Jadi sekarang gerbangnya belum terbuka, artinya selain kita, ada beberapa orang tak tahu terima kasih lain yang telah menerobos masuk. Tapi di antara mereka, masalah besar jika hanya 1 dari 10 yang bisa masuk. Untung saja begini, kegiatan menyenangkan seperti ini akan terlalu membosankan jika hanya kita bertiga yang berpartisipasi. Selain itu, aku akan mengingatkan kalian bahwa gangguan orang luar akan menyebabkan lebih banyak perubahan di sini. Misalnya, arai kebingungan 7 tingkat ini akan menjadi semakin aneh. Contoh lainnya, pemilik reruntuhan akan pulih lebih cepat, atau waktu dia bisa tinggal di sini akan dipersingkat berkali-kali lipat. Hehe. Long Lingtian tampak aneh dan terus menjelaskan dengan acuh tak acuh. Kau tahu banyak, kata Du Fei perlahan tanpa mengubah ekspresinya. Hehehe, kalau kau masuk ke sini tanpa tahu apa-apa, apa bedanya dengan mencari kematian? Meskipun aku, Long Lingtian, sangat menghargai diriku sendiri, aku tidak tertarik mencari kematian. Long Lingtian tersenyum perlahan dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi saat itu, ia melihat sesosok tubuh terbang cepat ke atas panggung. Meskipun orang yang datang tampak agak malu, wajahnya tetap tenang. Orang ini tak lain adalah Dan Dingtian. Dan Dingtian. Du Fei sedikit mengernyit saat melihatnya. Ia tentu tahu bahwa Dan Dingtian berhati-hati dalam bertindak. Jadi, karena dia juga datang ke sini, berarti pasti ada beberapa perubahan di luar, yang menyebabkan semua orang yang hadir saat itu datang ke sini. Lalu kenapa kita berjuang keras untuk memperebutkan 3 tempat? Du Fei tersenyum getir dalam hatinya dan tidak tahu harus berkata apa. Apapun yang dia katakan, semuanya sudah sampai pada titik ini, dan dia hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Suas-huas-hua, karena Dan Dingtian tiba lebih dulu, tak lama kemudian, beberapa sosok yang agak malu juga mendarat dengan cepat di panggung batu. Melihat wajah-wajah familiar ini, ekspresi Du Fei sama sekali tidak berubah. Seolah-olah semua orang di luar sudah pindah ke dalam. Namun, dibandingkan dengan saat ini, jumlah orang yang menyerah saat ini paling banyak sepertiga dari jumlah yang ada di luar. Sisanya, sebagian besar sudah meninggal. Retakan, tepat setelah sosok terakhir yang malu itu jatuh, suara getaran hebat terdengar, dan kemudian seluruh platform mulai bergetar sedikit, dan kabut tebal di sekitarnya juga melonjak dengan cepat. Sepertinya semua orang yang masih hidup telah tiba. Bisik Du Fei setelah sedikit mengernyit sejenak. Hati-hati, Yun Yuking juga menarik napas dan tampak waspada. Kerak, kerak, ledakan. Saat suara keras terdengar, pintu besar istana perlahan terbuka. Namun, di saat yang sama, sosok-sosok dengan aura kuat perlahan keluar dari kabut di sekitarnya. Jumlah mereka sangat banyak. Dalam sekejap, sosok-sosok yang berdesakan itu tiba-tiba mengelilingi seluruh panggung. Masing-masing sosok itu memiliki wajah tanpa ekspresi, tetapi kekuatan obat yang kuat terus mengalir melalui tubuh mereka, dan niat menghabisi muncul di mata mereka. Du Fei menatap orang-orang ini dengan heran, dan tiba-tiba menyadari bahwa yang terlemah di antara mereka tampaknya adalah seniman bela diri tingkat 8 yang rendah dan jumlah seperti itu mungkin akan membuat kulit kepala orang kuat manapun merinding saat melihatnya. Ini Dan Nu yang legendaris. Melihat sosok-sosok yang berdesakan ini, Dan Dingtian seakan teringat sesuatu. Wajahnya berubah drastis dan ia berkata dengan suara berat, konon, ada teknik alkimia yang bisa mengubah mayat orang-orang kuat menjadi budak, yang disebut Dan Nu. Para Dan Nu ini mengandalkan kekuatan ramuan yang diberikan oleh tuan mereka untuk bertahan hidup. Mereka abadi dan tak terhancurkan, dan berkali-kali lipat lebih kuat daripada boneka. Dan Nu. Du Fei tentu pernah mendengar legenda ini. Ketika memikirkannya saat ini, ia tak kuasa menahan rasa geli di kulit kepalanya. Jumlah budak dan sebanyak itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi orang biasa. Penyusup, mati. Tepat ketika wajah semua orang di panggung batu berubah drastis, para budak Dan, yang berdesakan seperti semut, tiba-tiba meraung serempak, lalu mereka bergerak dalam sekejap dan menerjang ke arah panggung batu. Momentumnya benar-benar mengguncang bumi. Melihat momentum seperti itu, bahkan orang-orang kuat seperti Dan Dingtian, Long Suicheng, Leng Yi, Del, semuanya mengubah ekspresi mereka dengan liar saat ini. Bagaimana mereka bisa melawan budak Dan yang begitu banyak? Berjalan. Setelah melihat pemandangan ini,
wajah Du Fei berubah lagi, tetapi ia sama sekali tidak ragu. Tidak ada cara untuk mundur saat ini. Satu-satunya cara adalah terus maju. Begitu selesai berbicara, ia dan Yun Yuking saling berpandangan, lalu bergegas menuju gerbang batu istana secara bersamaan. Hampir bersamaan, Du Fei mengangkat tangannya, dan puluhan pil melesat keluar, meledak dalam sekejap, dan dengan paksa membuka jalan. Suas-huas-hua, seolah menyadari bahwa bergerak maju adalah satu-satunya jalan, orang-orang kuat lainnya langsung bereaksi dan melesat menuju gerbang batu. Namun, orang-orang ini sedikit lebih lambat. Beberapa terhambat oleh para budak dan di belakang mereka dan langsung menghilang di antara kelompok budak dan desir. Du Fei merasa sedikit lega setelah mendarat di istana. Ia segera menoleh ke belakang dan melihat bahwa para budak dan itu tidak mengejar ke gerbang istana. Meskipun masing-masing dari mereka memasang ekspresi menghabisi di wajah mereka, jelas bahwa mereka juga memiliki beberapa batasan yang mencegah mereka memasuki istana. Sepertinya kita telah melewati level kedua. Melihat serangkaian sosok yang malu dengan cepat menyerbu ke dalam istana, dan kemudian masing-masing dari mereka memiliki ekspresi aneh di wajah mereka seolah-olah mereka telah lolos dari kematian, Du Fei mengerutkan kening dan berkata dengan ringan. Tinggal satu tingkat lagi. Labirin Qiqiao yang legendaris memiliki 7 tingkat. Hanya setelah melewati ke-7 tingkat itu, kau bisa mencapai ujungnya. Namun, sepertinya belum ada yang berhasil melewati ke-7 tingkat itu dalam beberapa ratus tahun terakhir. Long Lingtian, yang sudah terlanjur masuk ke dalam istana, tiba-tiba tersenyum tipis dan berkata perlahan. Mendengar kata-kata pria misterius dan aneh ini, Du Fei kembali mengerutkan kening. Kapan orang-orang dari keluarga Yun Suilong begitu baik sehingga mereka harus menjelaskan semua ini kepadanya berulang kali? Pil, ini semua pil. Tepat saat Du Fei sedikit mengernyit, seseorang yang datang dari belakang meraung kegirangan. Mendengar ini, mata Du Fei segera melirik. Mereka memasuki ruang seperti terowongan. Di kedua sisi terowongan, terdapat pil-pil yang padat menumpuk seperti gunung-gunung kecil, pil pembersih sumsum tulang, pil pengubah tulang, pil batu spiritual. Jika pil-pil ini muncul di dunia luar, mungkin akan membuat orang-orang gila. Tapi di sini, pil-pil ini seperti barang tak terpakai, menumpuk di kedua sisi lorong. Melihat pemandangan seperti itu, belum lagi yang lain, bahkan Du Fei sangat terkejut. Kali ini, ada baiknya kamu datang. Entah siapa yang tiba-tiba berteriak keras, dan salah satu dari mereka tak kuasa menahan diri lagi dan berlari ke tumpukan pil sambil tertawa. Lalu ia meraih pil-pil itu dan menjejalkannya ke dalam pelukannya tanpa melihatnya. Melihat orang seperti itu, para penyintas langsung bersemangat, dan tak lama kemudian sejumlah orang bergegas menghampiri, seakan-akan takut kalau mereka melambat sedikit saja, pil-pil itu akan direbut orang. Dibandingkan dengan mereka, Du Fei dan yang lainnya tidak banyak berbuat. Lagi pula, 2 level sebelumnya sudah sangat berbahaya. Dia tidak percaya mekanisme di balik reruntuhan dan Wang akan semudah itu ditembus. Ah, seperti yang diprediksi Du Fei dan yang lainnya, pil-pil itu tiba-tiba mengalami transformasi aneh saat mereka dengan panik meraihnya. Pil-pil itu langsung berubah menjadi ramuan aneh yang menyelimuti mereka. Menghadapi ramuan ini, banyak dari mereka hanya sempat berteriak sebelum akhirnya ditelan sepenuhnya dan perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah. Perubahan mendadak ini membuat wajah banyak orang berubah drastis. Dalam situasi aneh ini, banyak orang yang hendak berhamburan keluar berhenti di tempat dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Sepertinya dari sinilah para budak dan di luar sana berasal. Susunan sihir 7 tingkat ini sungguh kuat. Melihat pemandangan ini, Du Fei bereaksi cepat, dan setelah beberapa saat ia perlahan berkata dengan suara berat. Mendengar ini, wajah banyak orang berubah lagi. Mereka yang selamat bukanlah orang bodoh, jadi mereka tentu mengerti apa yang dimaksud Du Fei. Jika mereka sedikit impulsif tadi, hasilnya mungkin mereka akan menjadi salah satu budak dan yang padat di luar. Sepertinya selama kita tidak serakah, tidak ada yang tidak bisa kita lewati. Ayo, setelah mengerutkan kening sejenak, Du Fei berbicara perlahan, lalu mengangguk pelan pada Yun Yuking, dan berjalan keluar perlahan. Melihat ini, Yun Yuking pun segera mengikutinya. Adapun yang lainnya, mereka sudah ketakutan setengah mati. Mereka ragu sejenak, dan setelah melihat Du Fei dan yang lainnya masih aman setelah berjalan agak jauh, mereka dengan hati-hati berjalan keluar satu persatu. 150.